Aku menyelinap ke tempat tidur dalam kegelapan dan memeluk suamiku yang sedang terlelap. Dia meremas tanganku dan berkata, dengan nada pura-pura kesal, "Kenapa kamu masih di sini? Istriku pulang besok pagi, kamu mau dia memergoki kita di tempat tidur?" Pukul 2:17 dini hari, aku memasukkan kunci ke lubang pintu apartemen kami dengan jari-jari yang begitu dingin hingga aku nyaris tak bisa merasakan logamnya. Pertemuan klienku di Singapura selesai sehari lebih awal. Aku berganti ke penerbangan terakhir menuju Jakarta, menghabiskan hampir 1 jam merangkak melewati kemacetan pembangunan dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sampai di apartemen kami tanpa memberitahu siapapun bahwa aku akan pulang. Koperku berdiri miring di dekat pintu masuk, pegangannya masih terulur. Aku bahkan belum melepas label bagasinya, lampu dinding kuning di samping pintu depan menyala. Bima selalu menyalakan lampu itu untukku saat aku bepergian. Dia telah melakukannya selama 7 tahun pernikahan kami, melewati badai, penerbangan yang tertunda, dan tahun di mana aku lebih sering bermalam di hotel daripada di tempat tidur kami sendiri. Dulu, saat melihat genangan cahaya lembut itu, aku akan berpikir, rumah, ada seseorang yang menungguku. Aku melepaskan sepatu hak tinggiku dan membiarkannya di lantai keramik. Aku tidak menyalakan lampu utama. Cahaya dari ponselku menuntunku melintasi ruang tamu dan menyusuri lorong. Tirai gelap di kamar tidur kami menghalau cahaya kota, dan satu-satunya penerangan datang dari cincin biru pada pelembab udara di samping tempat tidur. Sosok yang familiar terbaring di bawah selimut. Bima meringkuk miring, bernapas perlahan. Aku tersenyum meskipun mataku terasa pegal. Kami belum bertemu selama 3 hari. Belakangan ini, 3 hari terasa lebih lama dari seharusnya. Aku berganti piyama katun, mengangkat tepi selimut, dan menyelinap ke dalam kehangatan di belakangnya. Tubuhnya membawa aroma bersih yang sangat kukenal. Sabun cendana, deterjen, dan jejak samar parfum yang kubelikan untuknya setiap lebaran. Aku melingkarkan satu lengan di pinggangnya, dan menyandarkan dahiku di antara tulang belikatnya. Tangannya segera menutupi tanganku, masih setengah tertidur. Dia menyatukan jari-jari kami, dan mengusap buku-buku jariku dengan ibu jarinya. Itu adalah kebiasaan lama. Dia memegang tanganku seperti itu di musim hujan pertama kami bersama, menghangatkannya di antara telapak tangannya saat kami menunggu KRL. Dia melakukannya ketika aku bekerja terlalu lama di laptop dan mengeluh pergelangan tanganku sakit. Itu adalah bukti cinta terkecil dan paling biasa yang pernah kupercaya. Lalu dia menghela napas. Suara itu mengandung kelembutan lelah yang sudah bertahun-tahun tidak kudengar ditujukan kepadaku. Ibu jarinya menggambar setengah lingkaran malas di punggung tanganku. Dengan suara rendah dan mengantuk, geli dan memanjakan, dia bergumam, "Kenapa kamu masih di sini? Istriku pulang besok pagi. Kamu mau dia memergoki kita di tempat tidur?" Pelembab udara terus berdesis. Tanganku menjadi kaku di dalam genggamannya. 1 detik berlalu. Ibu jarinya berhenti bergerak. 2 detik. Bahunya menegang di bawah pipiku. 3. Bima tersentak tegak begitu cepat hingga selimut menyibakkan udara dingin ke dadaku. Cahaya biru menerangi wajahnya. Pupil matanya melebar. Semua jejak kantuk telah lenyap. Dia menatapku seolah-olah aku baru saja bangkit dari kubur. "Anissa." Namaku keluar serak dan parau. Aku tidak menjawab. Aku berbaring di atas bantal yang kami pilih bersama saat pindah ke apartemen ini, menatap pria yang wajahnya telah kukecup ribuan kali. Aku selalu membayangkan pengkhianatan akan datang seperti ledakan, noda lipstik, kwitansi hotel, foto yang dikirim oleh orang asing. Kukira aku akan berteriak, melempar sesuatu, menuntut setiap detail. Sebaliknya, pikiranku menjadi sangat sunyi. Dalam keheningan itu, kenangan berkelebat dengan presisi yang kejam. Bulan lalu, di hari ulang tahun Bima, aku terbang pulang dari Surabaya di sela-sela pertemuan dan menghabiskan 4 jam, membuat iga bakar madu dan kepiting saus padang kesukaannya. Dia tiba setelah jam 10 malam. Aku memanaskan makan malam 2 kali. Dia makan 3 suap, mengatakan sausnya sedikit terlalu asin, membuka sebotol bir, dan pergi ke ruang kerjanya. Musim hujan sebelumnya, aku bangun dengan demam 40 derajat dan pingsan di samping meja dapur. Dia tetap tertidur lelap. Ponselnya terus menyala di nakas. Pesan demi pesan, aku melihat layarnya berkedip dari lantai dan memilih untuk tidak melihat. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa memeriksa ponsel pasangan berarti kepercayaan sudah mati. Ketika kami membeli apartemen ini, kami kekurangan uang muka. Aku mengosongkan rekening tabungan yang telah kubangun sejak kuliah dan meminjam 250 juta rupiah dari sahabatku, Maya. Saat penandatanganan akta, Bima merangkulku dan berbisik, "Ini milik kita. Apapun yang terjadi, ini adalah rumah." Matanya berkaca-kaca. Aku menyeka air matanya dan mempercayainya. 7 tahun. Sebuah kehidupan bisa dibangun dalam 7 tahun. Rupanya, itu juga bisa dibongkar dalam 1 kalimat. Bima melepaskan tanganku seolah kulitku telah membakarnya.
Dia duduk dengan selimut ditarik sebatas pinggang, napasnya tidak teratur. Aku meraih air di nakasku dan menyesapnya. Gelas itu berdentang saat kuletakkan kembali di atas kayu. Siapa dia? Tanyaku. Suaraku terdengar normal. Itu membuatku lebih takut daripada jika aku berteriak. Bima mengangkat satu tangan, lalu menurunkannya. Sayang, aku bisa jelaskan. Siapa dia? Tenggorokannya bergerak. Sebelum dia menjawab, langkah samar terdengar di lorong di luar kamar kami. Bukan tetangga, bukan suara pipa, bukan gedung yang sedang beradaptasi. Seseorang ada di dalam apartemen kami. Langkah itu berhenti tepat di luar pintu. Seberkas cahaya tipis tampak di bawah kusen. Sebuah bayangan melintasinya, darah surut dari wajah Bima. Dia melompat dari tempat tidur, pergelangan kakinya tersangkut di spray, dan lututnya membentur nakas. Air di gelas bergetar. Dia menarik pintu kamar hingga terbuka, menyelinap keluar, dan menutupnya di belakangnya. Lalu dia mengunciku di dalam. Aku duduk di tempat tidur kami, dan mendengarkan. Suaranya terdengar rendah dan mendesak dari balik pintu. Suara lain menjawabnya, muda dan lembut, dengan intonasi manja seseorang yang terbiasa dituruti. Siapa di sini? Hening sejenak. Katamu dia baru pulang besok. Hening lagi, lalu dengan nada nyaris merajuk, kenapa kamu jadi begini? Aku menunduk menatap tangan kiriku. Cincin kawinku terbuat dari platinum polos. Di bagian dalamnya, tertulis dengan huruf kecil. Bima, Anissa, 6 Oktober 2017. Dia yang memilih ukiran itu. Dia bilang nama kami di dalam lingkaran itu berarti kami akan selalu dilingkupi oleh janji yang sama. Jari-jariku mengepal hingga kukuku menancapkan bentuk bulan sabit di telapak tanganku. 2 menit kemudian, pintu depan ditutup. Lift di luar berdentang. Bima kembali ke kamar. Dia bersandar di pintu, satu tangan masih memegang kenop, kemeja piyama abu-abunya terbuka di bagian kerah. Beberapa goresan merah tipis melintang di kulit di bawah tulang selangkanya. Dia melihatku memperhatikannya dan menarik kain itu lebih tinggi. Anissa, kumohon, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa dia sudah pergi? Dia mengerjap. Apa dia sudah pergi? Ya. Aku bangkit dari tempat tidur, membuka lemari, dan meraih selimut cadangan di rak atas. Bima bergegas ke arahku dan menangkap pergelangan tanganku. Apa yang kamu lakukan? Tidur di kamar tamu. Jangan begini. Marahi aku. Pukul aku. Pecahkan sesuatu. Asal jangan mengabaikanku. Matanya berkaca-kaca. Aku berbalik dan menatap lurus ke arahnya. 7 tahun yang lalu, aku bertemu dengannya di luar pintu kaca sebuah gedung perkantoran. Aku salah melangkah dan menumpahkan seluruh latte ke kemeja putihnya. Alih-alih mengumpat, dia meraih sikuku agar aku tidak jatuh dan bertanya, ada yang kena panas? Senyumnya tulus, nyaris seperti anak laki-laki. Pria itu dan pria ini memiliki wajah yang sama. Sudah berapa kali kamu mengatakan itu padanya? Tanyaku. Mengatakan apa? Istriku pulang besok. Jangan sampai dia memergoki kita di tempat tidur. Sudah berapa kali? Bahunya merosot. Sekali bisiknya. Malam ini pertama kalinya dia ke sini. Siapa dia? Sofia Larasati. Dia desainer junior di divisiku. 3 bulan lalu ada makan malam tim. Semua orang minum terlalu banyak dan setelah itu, dia memejamkan mata. Aku membuat kesalahan. Malam ini, dia bilang dia sakit. Aku mengajaknya makan. Hujan turun dan aku mengizinkannya naik. Aku tidak pernah mengira kamu akan pulang. Jadi kesalahanku adalah pulang lebih awal. Bukan, Anissa. Bukan. Aku seharusnya mengikuti jadwal. Itu akan memberimu waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, mencuci spray, dan merapikan kamar sebelum aku tiba. Wajahnya menahan sakit. Tolong jangan bicara seperti itu. Aku menurunkan selimut itu. Dia merosot ke lantai di samping lemari dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku belum pernah melihat Bima menangis. Tidak saat ayahnya dioperasi. Tidak saat dia di PHK selama 6 bulan. Bahkan tidak di pernikahan kami, meskipun matanya berkaca-kaca. Sekarang air mata menyelinap melalui jari-jarinya dan menggelapkan lantai parket. Aku melangkahi dia dan mencapai pintu kamar. Lalu aku teringat sebuah panggilan telepon dari 3 bulan sebelumnya. Bima mengatakan dia berada di Bali untuk lokakarya profesional selama seminggu. Aku meneleponnya tengah malam. Dia menjawab setelah jeda yang lama, terengah-engah, dan berkata dia sedang berlari di treadmill hotel. Tidak ada suara mesin, tidak ada televisi, tidak ada suara pendingin ruangan, hanya hening. Saat itu, aku mempercayainya karena mempercayainya lebih mudah. Aku berhenti di ambang pintu. Bima, dia mendongak, wajahnya basah dan putus asa. Waktu kamu ke Bali 3 bulan lalu, apa Sofia ada di sana? Harapan di matanya lenyap. Ya, katanya. Aku membawa selimut itu ke kamar tamu dan mengunci pintu. Untuk sesaat, tidak ada apa-apa.
Kemudian Bima duduk di lantai di luar dan mulai menangis. Anissa, katanya dari balik pintu kayu. Maafkan aku. Aku berbaring di kasur yang keras dan menatap garis cahaya lampu jalan di langit-langit. Maafkan aku, ulangnya. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku tidak tahu bagaimana bisa jadi seperti ini. Aku berbalik menghadap dinding. Sudah berapa lama? Dia terdiam. Berapa lama, Bima? 3 bulan. Kapan dia mulai bekerja untukmu? Jeda lagi. 6 bulan yang lalu. Apakah kamu membelikannya barang? Keheningan itu memberiku jawaban sebelum dia berbicara. Sebuah tas tangan, katanya. Untuk ulang tahunnya. Berapa harganya? 50 juta. 2 bulan sebelumnya, di hari ulang tahunku, aku bekerja sampai jam 8 malam. Aku bertanya apakah dia mau pergi keluar. Dia bilang dia lelah dan menyarankan agar aku membeli apapun yang kuinginkan. Aku makan semangkuk kue tiaw seharga Rp250.000 sendirian dan mengiriminya foto. Dia menjawab, selamat ulang tahun, tanpa tanda baca, tanpa kue, tanpa hadiah, tanpa janji untuk menebusnya. Jadi, kamu memberinya tas seharga 50 juta, kataku, dan memberiku pesan singkat. Itu bukan di hari yang sama. Ulang tahunnya bulan lalu. Bulan lalu, kamu juga bilang kamu ada di acara makan malam ulang tahun tim. Napasnya berhenti sejenak. Tidak ada makan malam ulang tahun tim. Dia hanya mencampur adukan satu kebohongan dengan yang lain. Anissa, aku orang yang mengerikan. Aku tahu itu. Setiap kali aku pulang dan melihatmu memasak atau melipat bajuku, aku membenci diriku sendiri. Tapi Sofia berbeda. Dia menangis dan aku kehilangan akal sehat. Dia membuatku merasa, stop, aku duduk begitu cepat hingga kasur berderit. Jangan membandingkan kami. Jangan buat aku mendengarkan mengapa mengkhianatiku terasa menenangkan. Lorong menjadi sunyi. Aku berjalan ke jendela dan membukanya sedikit. Udara November yang tajam menusuk masuk ke dalam kamar. Apakah ada malam-malam lain di apartemen ini? Dia tidak menjawab. Aku tidak bertanya apakah malam ini adalah yang pertama kalinya di tempat tidur kita. Aku bertanya apakah dia pernah menginap di rumah ini sebelumnya. Telapak tangannya menekan di sisi lain pintu. Musim hujan lalu, katanya. Waktu kamu pergi ke Bandung untuk membantu ibumu setelah operasi, Sofia menginap 2 malam. Perutku mual. Dia menggunakan kamar mandimu. Dia pernah salah mengambil sikat gigi. Aku mengganti keduanya setelah dia pergi. Aku menatap trotoar basah di bawah. Sikat gigiku, sebuah benda yang begitu pribadi dan biasa, aku tidak pernah berpikir untuk mempertahankannya. Tidurlah, kataku, Anissa. Aku tidak ingin mendengar suaramu sekarang. Langkah kakinya menjauh. Aku melepaskan cincin kawinku dan meletakkannya di ambang jendela. Ukirannya menangkap cahaya bulan. Aku pernah percaya hal terburuk yang bisa dia ambil adalah cinta. Menjelang matahari terbit, aku akan menemukan bahwa dia telah mengambil lebih banyak lagi. Bab 2. Aku tidak tidur. Langit hitam di luar jendela kamar tamu melembut menjadi arang, lalu abu-abu. Pukul 6.00, lampu jalan padam. Sebuah truk pengiriman berderak melewati gang dan toko roti di seberang blok menaikkan gerbang logamnya. Hidupku tetap terpaku pada pukul 2.17 pagi. Bima mengetuk tepat setelah pukul 7. Anissa, aku sudah siapkan sarapan. Aku membuka pintu. Dia berdiri di sana memegang nampan bubur ayam, telur, asinan, dan kopi. Setangkai mawar merah tergeletak di tepinya. Dia sudah mandi dan mengenakan kemeja biru pucat, tetapi matanya bengkak dan goresan di bawah kerahnya masih terlihat. Aku buat asinannya seperti yang kamu suka, katanya. Cukanya lebih banyak. Itu adalah satu-satunya hidangan yang dia pelajari selama pernikahan kami. Di apartemen pertama kami, dapurnya sangat sempit, hanya satu orang yang bisa berdiri di antara kompor dan wastafel. Dia biasa memelukku dari belakang, dan bertanya berapa banyak garam yang harus ditambahkan. Pertama kali dia membuat asinan dengan benar, dia menyatakan dirinya jenius kuliner. Bertahun-tahun telah berlalu sejak dia memasuki dapur, kecuali jika dia ingin bir. Hari ini, dia ingat, kamu tidak perlu melakukan ini, kataku. Tolong makanlah sesuatu. Apa kamu pernah memasak untuk Sofia? Nampan itu bergetar. Kopi tumpah ke piring kecil. Sekali, akunya. Dia kena flu. Aku membuatkan sup. Aku mengambil nampan itu, meletakkannya di meja kamar tamu, dan berjalan ke ruang tamu. Tirai tertutup. Aku membukanya. Membanjiri ruangan dengan cahaya musim dingin. Sebuah pengisi daya ponsel putih tergeletak di meja kopi. Bima dan aku sama-sama menggunakan yang hitam. Miliknya, dia mengangguk. Dia pergi terburu-buru. Dia mengirim pesan menanyakannya. Aku bilang padanya jangan kembali. Dia membuka kunci ponselnya dan menunjukkan percakapan itu. Sofia, apa dia mendengar sesuatu? Sofia, tolong jawab. Aku duduk di mobil dan tidak tahu harus berbuat apa. Sofia,
Chargerku ketinggalan, bisa tolong antarkan ke bawah? Satu-satunya balasan Bima adalah, tinggalkan saja. Itu bukan kejujuran. Itu adalah kepanikan yang menyamar sebagai ketegasan. Dia menangkap pergelangan tanganku saat aku mencoba mengembalikan ponselnya. Katakan apa yang harus kulakukan, katanya. Apa saja, aku akan melakukan apa saja jika kamu memberiku kesempatan. Ganti sikat gigiku. Dia menatapku. Kamu menggantinya setelah dia memakainya musim hujan lalu. Ganti lagi sekarang. Dia melepaskanku dan bergegas menuju kamar mandi. Aku duduk di sofa dan mengangkat ponselku. Ada pesan dari Maya Sari, sahabatku dan seorang akuntan forensik. 3 minggu sebelumnya, ketika saldo tabungan bersama kami tidak cocok dengan laporan yang ditunjukkan Bima, aku telah mengunduh aktivitas 6 bulan terakhir dan memintanya untuk meninjaunya. Bima mengklaim dana yang hilang ada di rekening investasi jangka pendek. Aku ingin mempercayainya. Tetapi aku telah belajar dalam karierku sendiri bahwa angka tidak menjadi kurang benar hanya karena tidak nyaman. Pesan Maya tiba pukul 2.48 pagi. Aku sudah selesai melacak yang kamu minta. Ada transfer total 850 juta rupiah ke rekening yang berakhiran 4419. Nama penerimanya adalah Laura Puspita. Laura Puspita bukan klien. Dia adalah tunangan adik laki-lakiku, Rama. Pesan kedua menyusul. Ada transfer yang lebih besar juga. Rekening gabungan kita turun hampir 2,8 miliar rupiah dalam 6 bulan. Telepon aku kalau sudah bangun, aku menatap angka itu. 2,8 miliar rupiah. Tabungan darurat kami, bonusku, komisi akhir tahun Bima, uang yang kami sisihkan untuk cicilan KPA, perawatan ibuku, dan masa depan yang kami klaim akan kami bagi bersama. Keran kamar mandi mengalir. Plastik sobek saat Bima membuka sikat gigi baru. Aku membalikan ponselku di atas meja. Ketika dia kembali, dia memegang sikat gigi yang belum dibuka seperti persembahan. Yang lama sudah hilang, katanya. Aku buang di kamar mandi tamu. Lalu aku bertanya, apakah kamu akan bekerja? Dia tampak terkejut. Aku ada rapat divisi jam 10.00. Pergilah, Anissa. Aku tidak bisa meninggalkanmu seperti ini. Berdiri di ruang tamu tidak akan membatalkan apapun. Pergilah bekerja, kita bicara nanti malam. Dia mencari kemarahan, kesedihan, tanda-tanda yang bisa dia gunakan di wajahku. Aku tidak memberinya apa-apa. 5 menit kemudian, pintu depan tertutup di belakangnya. Aku melihat sedan peraknya keluar dari garasi dan menghilang ke dalam lalu lintas pagi. Kemudian aku menelepon Martin Siregar. Martin pernah menjadi pembimbingku selama magang hukum setelah kuliah. Aku memilih keuangan perusahaan alih-alih hukum, tetapi kami tetap berhubungan. Dia tenang, bijaksana, dan terlalu berpengalaman untuk mencampuradukan simpati dengan strategi. Anissa, katanya saat menjawab, sudah lama sekali, aku butuh nasihat tentang perceraian dan penghilangan aset. Suara keyboard di sisinya berhenti. Ceritakan apa yang kamu tahu. Aku memberinya fakta-fakta. Perselingkuhan, transfer rekening gabungan, kecurigaanku bahwa Bima telah memindahkan lebih banyak dari yang bisa kami lihat. Apakah kamu masih memiliki akses sah ke rekening gabungan itu? Tanyanya. Ya. Unduh setiap laporan yang kamu bisa. Jangan masuk ke rekening apapun yang hanya atas namanya. Bawa akta jual beli, dokumen KPA, SPT pajak, dan salinan slip gaji terbaru kalian berdua. Kita bisa menggunakan penemuan formal untuk yang lainnya. Bagaimana jika dia mengambil pinjaman dengan jaminan apartemen tanpa memberitahuku? Jika kalian berdua terdaftar di sertifikat, pemberi pinjaman yang sah akan memerlukan kedua tanda tangan. Jika dia memalsukan tanda tanganmu, itu bukan lagi hanya masalah perceraian. Datanglah pagi ini. Aku berganti pakaian menjadi blus putih dan celana panjang hitam dan mengeluarkan map dokumen biru tua dari dasar lemariku. Aku telah menyiapkannya berbulan-bulan yang lalu, ketika Bima meminta untuk membawa akta dan dokumen asuransi kami untuk meninjau opsi refinancing. Aku telah menyalin semuanya terlebih dahulu. Saat itu, aku menyebutnya kehati-hatian orang dewasa. Sekarang rasanya seperti naluri yang akhirnya diizinkan berbicara. Sebelum pergi, aku membalik foto berbingkai di meja masuk. Dalam foto itu, Bima dan aku berdiri di teras orang tuanya saat lebaran, lengannya melingkari bahuku, kami berdua memegang kue yang kami buat bersama. Kaca itu berdentang pelan di atas marmer. Di lift, Maya menelepon. Katakan yang sebenarnya, katanya. Apa yang terjadi? Bima berselingkuh. Dan sepertinya uang itu ada hubungannya. Maya menarik napas tajam. Aku akan datang ke kantor pengacara. Kamu tidak perlu, Anissa. Kebiasaan terburukmu adalah bertindak seolah-olah rasa sakit menjadi bisa diatasi jika tidak ada yang melihatnya. Saat ibumu dioperasi, kamu duduk sendirian di lorong rumah sakit sepanjang malam, dan memberitahuku 3 hari kemudian. Saat ayahmu meninggal,
kamu mengurus pemakaman sebelum menelepon siapapun. Kamu menyebut itu kekuatan. Aku menyebutnya pengabaian diri. Kirimkan alamatnya. Dia menutup telepon. Aku menelepon adikku selanjutnya. Rama menjawab di tengah suara benturan dan deru lokasi konstruksi. Halo Nisa, ada apa? Apa Laura bersamamu? Tidak, dia libur hari ini. Kenapa? Apa kalian masih berencana untuk membeli rumah bulan depan? Kalau kami bisa melunasi uang mukanya. Kami kekurangan sekitar 200 juta, tapi Laura bilang orang tuanya akan membantu. Transfer terakhir dari Bima ke Laura adalah sebesar 200 juta rupiah. Di mana Laura bekerja sekarang? Resepsionis di sebuah agensi periklanan. Nisa, ada apa ini? Apakah Bima pernah menghubunginya secara pribadi? Suara konstruksi mereda saat Rama pindah ke tempat yang lebih tenang. Dia bertanya pada kami tentang rumah itu. Dia bilang dia mungkin kenal investor yang bisa membantu. Kenapa? Aku memejamkan mata. Bima telah berselingkuh. Uang dari rekening gabungan kita masuk ke rekening Laura. 850 juta rupiah dalam 3 kali transfer. Sesuatu yang logam menghantam beton di ujung sana. Tidak, Laura tidak akan. Aku tidak menuduhnya tidur dengan Bima. Aku memberitahumu kemana uang itu pergi. Minta dia mencetak laporan rekeningnya. Aku akan datang sore ini dengan instruksi dari pengacaraku. Jangan peringatkan Bima. Nisa kumohon. Rama. Suaranya berubah. Oke. Kantor Martin menempati lantai 12 sebuah gedung bata tua di kawasan bisnis. Maya sudah ada di sana memegang kopi yang belum tersentuh dalam cangkir kertas. Dia melintasi ruangan begitu aku masuk dan menggenggam kedua tanganku. Duduk, katanya. Lalu kita urus angkanya. Martin telah mengatur pencarian sertifikat awal saat aku dalam perjalanan. Dia melepaskan kacamatanya dan menatapku dari balik tumpukan dokumen. Situasinya lebih serius dari sekadar transfer rekening gabungan, katanya. Dia mendorong halaman pertama ke seberang meja. Apartemen kami atas nama kami berdua. 3 bulan sebelumnya, pinjaman multiguna sebesar 5 miliar rupiah telah dicatatkan dengan jaminan properti tersebut melalui pemberi pinjaman swasta bernama Mitra Modal Sejahtera. Hasilnya masuk ke sebuah PT bernama Meridian Kreasi. Siapa pemilik PT itu? Tanyaku. Anggota terdaftarnya adalah Sofia Larasati. Didirikan 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. 1 bulan setelah Sofia bergabung dengan divisi Bima. Martin membalik halaman lain. Paket pinjaman itu berisi tanda tangan elektronikmu, persetujuan pasangan, dan pengakuan notaris. Tanda tangan itu mirip tanda tanganku. Goresan akhir Anissa miring ke atas seperti milikku. Tapi aku selalu membuat lingkaran di bagian atas A. Yang ini tidak. Aku tidak pernah menandatangani ini. Nomor registrasi notaris itu milik notaris sungguhan, kata Martin, tetapi notaris tersebut telah mengonfirmasi bahwa dia tidak menyaksikan transaksi ini. Seseorang menyalin stempelnya dari dokumen yang lebih lama. Maya meremukkan sisi cangkir kertasnya. Itu penipuan. Berpotensi beberapa bentuk penipuan, kata Martin. Tapi kita perlu melangkah dengan hati-hati. Anissa, kita bisa mengajukan gugatan cerai, meminta perintah penahanan sementara darurat terhadap penghilangan aset lebih lanjut, memberitahu pemberi pinjaman bahwa tanda tangan itu disengketakan, dan mencari perintah pengadilan yang memengaruhi rekening PT tersebut. Kita juga harus menyimpan bukti untuk penegak hukum. Dia menunjukkan pelacakan awal dari rekening gabungan kami. 2,8 miliar rupiah telah keluar selama 6 bulan. 600 juta rupiah langsung ke Sofia. 1,3 miliar rupiah ke Robert Larasati, ayah Sofia. 850 juta rupiah mengalir melalui rekening Laura. Sisanya membayar biaya pendaftaran dan vendor yang terhubung dengan Meridian Kreasi. Hasil pinjaman multiguna lebih buruk. Dari 5 miliar rupiah, lebih dari 3,8 miliar rupiah telah didistribusikan. Apa pekerjaan ayah Sofia? Tanyaku. Dia memiliki perusahaan pemasok konstruksi kecil yang bangkrut. Dokumen publik menunjukkan putusan pengadilan, tunggakan pajak, dan utang swasta. Ruangan itu seakan menyempit di sekelilingku. Bima tidak hanya jatuh cinta pada rekan kerja yang lebih muda. Dia telah membangun sebuah perusahaan atas namanya, memindahkan tabungan kami ke dalamnya, dan mempertaruhkan rumah kami untuk membayar utang ayahnya. Martin melanjutkan, 4 dari 6 klien pertama Meridian sebelumnya bekerja dengan perusahaan Bima, Nusantara Design Group. 2 paket proposal publik berisi rendering yang secara substansial mirip dengan karya Nusantara sebelumnya. Jika dia mengalihkan klien atau materi hak milik, perusahaannya akan memiliki klaim sendiri. Setahun sebelumnya, Bima duduk di meja makan kami dan memberitahuku bahwa Nusantara sedang kesulitan. Dia bilang kepemimpinan mengambil kredit atas pekerjaannya dan dia menanggung seluruh divisi. Aku mengurangi pengeluaranku, menunda mengganti mobilku,
dan membayar 400 juta rupiah untuk tagihan medis ibunya karena dia bilang dia sedang di bawah tekanan. Dia berjanji bahwa ketika masa sulit berakhir, dia akan memberiku kehidupan yang lebih mudah. Rupanya, hanya aku yang hidup melalui masa sulit itu. Ajukan semuanya, kataku. Maya menatapku. Termasuk rekening yang menerima transfer ke Laura. Termasuk rekening itu. Jika dia tidak melakukan kesalahan, catatan itu akan menunjukkannya. Martin mengangguk. Kami akan meminta keringanan yang dipercepat. Jangan konfrontasi Bima tentang pinjaman itu dulu. Jangan mentransfer atau menyembunyikan dana perkawinan. Simpan setiap pesan dan jangan temui Sofia sendirian. Saat makan siang, Maya memelukku di luar gedung pengadilan. Kamu boleh menangis, bisiknya di dekat rambutku. Belum. Kenapa tidak? Aku harus bertemu Laura sore ini. Mata bengkak membuat lebih sulit untuk melihat seseorang berbohong. Rama dan Laura menyewa apartemen 2 kamar di barat kota. Rama masih mengenakan celana kerjanya saat kami tiba. Noda semen kering menempel di lututnya. Helm proyeknya tergeletak di lantai di samping sofa. Laura berada di meja dapur dengan laporan bank tercetak di depannya. Dia tampak muda tanpa riasan, ketakutan dan lelah. Nisa, dia memulai. Aku tidak berselingkuh dengan Bima. Aku tidak bertanya apakah kamu tidur dengannya. Aku bertanya mengapa 850 juta rupiah melewati rekeningmu. Tatapan Laura beralih ke Rama. Dia menggebrak meja dengan telapak tangannya. Jangan lihat aku. Beritahu dia. Laura tersentak. Sofia dulu bekerja di agensi periklanan denganku, katanya. Dia keluar dan bilang dia memulai studio desain dengan seorang investor. Dia bilang bisnis baru kadang-kadang menyalurkan pembayaran klien melalui kontraktor sementara sistem perbankan sedang diatur. Maya di sampingku tertawa sinis. Tidak ada akuntan sah yang memberitahu startup untuk memindahkan uang perusahaan melalui rekening giro pribadi resepsionis. Aku tahu itu tidak biasa, bisik Laura. Tapi Sofia menawariku 5%. Rama dan aku butuh uang muka itu. Aku meletakkan 3 bukti transfer di atas meja. Pembayaran pertama meninggalkan rekeningmu di hari yang sama dan pergi ke Robert Larasati. Yang kedua dibagi antara 2 penerima yang tidak dikenal. Yang terakhir, 200 juta rupiah, tetap di rekeningmu. Apakah itu bayaranmu? Air mata memenuhi matanya. Dia bilang aku bisa menggunakannya untuk rumah dan membayarnya kembali dari komisi di masa depan. Aku tidak tahu itu uangmu. Lalu kenapa kamu bilang pada Rama itu dari orang tuamu? Laura membuka mulutnya. Tidak ada yang keluar. Rama berdiri begitu tiba-tiba hingga kursinya membentur dinding. Selama 4 tahun, katanya, aku mempercayaimu selama 4 tahun. Kukira kamu sedang mencoba membangun hidup denganku. Memang, aku melakukannya untuk kita. Jangan limpahkan ini pada kita. Jika kamu mau menyembunyikan uang kotor untuk sebuah rumah, apa yang terjadi jika kita menginginkan rumah yang lebih besar, mobil, bayi, apalagi yang menjadi bisa diterima, karena kamu bisa bilang itu untuk kita. Laura meraih lengannya. Dia melepaskan diri tidak dengan kasar, tetapi sepenuhnya. Aku tidak memberitahu adikku apakah harus memaafkannya. Orang lain sudah cukup membuat keputusan atas nama pasangan yang dikhianati. Kembalikan 200 juta itu segera, kataku. Simpan setiap pesan dari Sofia dan Bima. Martin akan menghubungimu tentang transfer lainnya. Jika kamu bekerja sama sepenuhnya, fakta-fakta itu akan berarti. Jika kamu menghapus apapun, itu juga akan berarti. Laura mengangguk sambil menangis. Ketika Maya dan aku memasuki lift, pintu tertutup pada Rama yang berdiri di ambang pintu apartemen. Laura tetap di meja dengan wajah di tangannya. Mereka hanya kekurangan 200 juta rupiah untuk membeli rumah. Sekarang, jarak di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diukur oleh KPA manapun. Bab 3, pukul 5:20 sore itu, Martin menelepon untuk mengatakan bahwa hakim telah menandatangani perintah darurat. Perintah itu tidak secara ajaib memutuskan kepemilikan atau kesalahan. Itu melakukan sesuatu yang lebih praktis, menghentikan pergerakan. Bima dilarang mentransfer, meminjam dengan jaminan, menyembunyikan, atau menghancurkan aset perkawinan. Meridian Kreasi dan rekening penerima yang diketahui ditempatkan di bawah penahanan sementara sambil menunggu sidang. Mitra Modal Sejahtera menerima pemberitahuan resmi bahwa aku membantah setiap tanda tangan yang diatribusikan kepadaku. Apartemen itu tidak bisa dijual, direfinance, atau dibebani dengan hak tanggungan lain. Laura mengembalikan 200 juta rupiah sebelum bank tutup. Uang itu tetap dapat dilacak dan tunduk pada peninjauan. Bima menelepon saat aku dalam perjalanan pulang. Aku melihat namanya bergetar di layar sampai panggilan itu berakhir. Pesan-pesan menyusul. Kamu di mana? Kenapa rekeningku dibatasi? Apa kamu menyewa pengacara? Kenapa kamu harus membuat masalah pribadi kita menjadi publik? Pesan terakhir itu membuatku tertawa sekali pelan di belakang taksi online.
Masalah pribadi kita. Dia tidak menganggapnya pribadi ketika dia membawa Sofia ke rumah kami. Dia tidak menganggapnya bersama ketika dia memalsukan persetujuanku pada pinjaman dengan jaminan tempat di mana aku tidur. Sekarang setelah perintah pengadilan merepotkannya, pernikahan kami telah menjadi wilayah suci. Lampu masuk kuning menyala saat aku kembali. Bima duduk di sofa ruang tamu dengan jaket terlempar di sampingnya dan dasi dilonggarkan. Dokumen-dokumen menutupi meja kopi. Dia bangkit saat mendengar suara kunci. Anissa. Aku melepas sepatuku. Kamu pulang kerja lebih awal. Rapat sore dibatalkan. Dibatalkan atau kamu tidak bisa berkonsentrasi setelah bank menelepon? Rahangnya menegang. Kamu tahu tentang Meridian. Aku tahu cukup untuk khawatir. Pinjaman 5 miliar, 2,8 miliar yang hilang, PT yang terdaftar atas nama Sofia, tanda tangan palsu. Setiap fakta menghilangkan warna dari wajahnya. Dia mencengkeram sandaran sofa seolah-olah ruangan itu miring. Biar aku jelaskan. Baiklah. Aku duduk di seberangnya dan meletakkan ponselku telungkup di sampingku. Sudah merekam melalui aplikasi yang disarankan Martin yang bisa kugunakan secara sah dalam percakapan pribadi kami di bawah aturan yang berlaku di Indonesia untuk keadaan kami. Aku tidak berniat memancingnya. Aku berniat untuk menyimpan apa yang dia katakan secara sukarela. Mulai dari awal, dia mengharapkan kemarahan. Ketenanganku sepertinya membuatnya kehilangan naskah. Meridian bukan hadiah untuk Sofia, katanya akhirnya. Aku menggunakan namanya karena aku tidak bisa menggunakan namaku sendiri. Nusantara punya kebijakan konflik kepentingan yang luas. Jika manajemen melihat namaku di studio luar, mereka akan memecatku sebelum aku punya cukup pekerjaan untuk keluar. Jadi Sofia setuju untuk memegangnya untukmu. Ya, sebagian besar. Dia seharusnya mendapatkan saham minoritas. Kenapa? Dia menemukan beberapa klien dari Nusantara. Matanya bergeser. Klien potensial. Hubungannya milikku. Kontraknya milik perusahaanmu. Kamu tidak mengerti bisnis itu. Aku yang membangun hubungan itu. Para mitra menaruh nama mereka di karyaku dan mengambil keuntungannya. Di sanalah itu. Keluhan yang telah dia ulangi di meja makan kami, selama bertahun-tahun sekarang berkembang menjadi izin. Tabungan itu, tanyaku, modal awal. Sewa kantor, perangkat lunak, kontraktor. Rekening pribadi Laura adalah kontraktor. Itu hanya penyaluran sementara. Ayah Sofia memiliki pembayaran vendor dan ayahnya punya putusan pengadilan dan utang judi. Mulutnya tertutup. Pinjaman multiguna itu, pembiayaan sementara. Setelah proyek-proyek itu dibayar, aku akan melunasinya. Tanpa memberitahuku keberadaannya. Kamu akan bilang tidak. Jawaban itu datang terlalu cepat. Aku mengangguk. Jadi karena kamu tahu aku tidak akan setuju, kamu memutuskan persetujuanku tidak perlu. Aku tahu kamu akan takut. Kamu konservatif tentang risiko. Kamu memalsukan namaku. Aku menandatangani untukmu. Ada bedanya. Tidak. Itu cerita yang kamu katakan pada dirimu sendiri karena kata hukumnya terdengar lebih buruk. Dia berdiri dan mulai mondar-mandir. Apa kamu tahu berapa kali aku membantumu secara profesional? Tuntutnya. Berapa banyak presentasi yang kubantu perbaiki? Berapa banyak klien yang datang makan malam di rumah ini? Karena aku tahu cara berbicara dengan mereka. Kita membangun semuanya bersama. Kamu meninjau 2 presentasi selama pernikahan kita. Aku membayar KPA sendirian selama 8 bulan saat kamu menganggur. Aku membayar tagihan medis ibumu. Aku memasukkan lebih dari 2 kali lipat darimu untuk uang muka. Jika kamu mau hitung-hitungan, aku punya catatannya. Bukan itu yang kumaksud. Kalau begitu katakan padaku bagian mana dari hartaku yang menjadi milikmu semata karena kita menikah. Aku suamimu. Suaranya meninggi. Uangmu bukan uang orang asing. Apartemen ini setengah milikku. Aku tidak mencuri darimu. Mengambil sesuatu tanpa izin dan menyembunyikan pengambilan itu tidak berubah hanya karena cincin kawin. Aku berniat membayarnya kembali. Orang yang meminjam akan meminta. Orang yang mencuri memutuskan kapan pemiliknya pantas tahu. Dia menatapku sejenak. Pria yang menangis di luar pintu kamar tamu telah lenyap. Sebagai gantinya berdiri seorang pria yang tersinggung karena aku telah mengganggu rencananya. Apakah kamu berniat menceraikanku? Tanyaku. Tidak. Sofia memberitahu Laura bahwa kamu akan melakukannya. Dia bilang uang itu harus dipindahkan sebelum perceraian agar aku punya lebih sedikit untuk diklaim. Sofia terlalu banyak bicara. Aku memutar pesan suara yang diteruskan Laura. Suara Sofia memenuhi ruangan, manis dan percaya diri. Bima bilang Anissa melihat semuanya sebagai miliknya karena penghasilannya lebih besar. Kita perlu memisahkan dana sebelum dia mengajukan gugatan atau dia akan membekukan semuanya. Begitu studio punya uangnya, itu modal bisnis, bukan harta gono gini. Rekaman itu berakhir. Wajah Bima mengeras. Aku mengeluh. Aku mengatakan hal-hal saat aku marah.
Itu tidak berarti aku berencana meninggalkanmu. Apa yang kamu keluhkan? Kamu tidak pernah di sini. Dia terdengar lega mencapai subjek di mana dia yakin dia punya posisi. Kamu selalu di lokasi klien, di pesawat, atau menjawab email. Ketika aku dipromosikan, kamu bilang selamat dan kembali ke spreadsheetmu. Ketika sebuah proyek salah, kamu bertanya tentang eksposur finansial sebelum kamu bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku pulang ke apartemen kosong. Sofia menunggu, dia mendengarkan, dia bertindak seolah-olah apa yang kulakukan itu penting. Aku memintamu untuk ikut makan malam saat kamu dipromosikan. Kamu bilang kamu harus bertemu tim. Aku mengirim sampahnya ke restoran. Itu tidak sama dengan berada di sana. Dan malam ayahku meninggal. Dia tersentak. Kamu ada di sebuah konferensi. Aku di Depok, 40 menit perjalanan. Kamu bilang tenggat waktumu tidak mungkin, dan meminta Maya mengantarku ke rumah sakit. Aku bilang pada semua orang kamu sedang di bawah tekanan. Aku sudah minta maaf untuk itu. Kamu mengirim bunga. Bibirnya terkatup rapat. Kamu boleh merasa kesepian, kataku. Kamu boleh memberitahuku. Kamu boleh meminta konseling. Kamu boleh pergi. Kamu tidak diizinkan untuk menyimpan tenagaku, penghasilanku, rumahku, dan kesetiaanku sambil membeli kekaguman dari orang lain dengan uang kita. Aku tidak membelinya tas tangan itu, sewa studionya, utang ayahnya, PT itu, janji pernikahan. Apa yang dia berikan padamu saat pembayaran berhenti? Ekspresinya berubah sangat sedikit sehingga orang lain mungkin melewatkannya. Aku tidak. Kamu tidak menginginkan cinta, kataku. Kamu menginginkan pemujaan. Kamu ingin aku memperlakukan setiap kesuksesanmu sebagai kemenangan keluarga dan setiap kegagalan sebagai tanggung jawabku. Aku terus memiliki karier, jadi kamu memutuskan aku dingin. Sofia butuh uang, memujimu, dan menangis sesuai perintah. Kamu salah mengira ketergantungan sebagai pengabdian karena ketergantungan membuatmu merasa kuat. Apakah salah menginginkan istriku membutuhkanku? Salah menghukumnya karena tidak berdaya. Ponselnya berdering. Nama Sofia muncul di layar. Dia menolak panggilan itu, berdering lagi. Jawab, kataku. Tidak sekarang, kamu membawanya ke tempat tidur kita. Kamu bisa menerima teleponnya di ruang tamu kita. Dia menerima panggilan itu dan berbalik. Tapi suara Sofia cukup keras untuk terdengar. Kenapa rekening studio dibekukan? Teriaknya. Penagih utang ayahku ada di apartemennya. Pembayaran pemasok ditolak. Kamu bilang Anissa tidak tahu apa-apa tentang pinjaman itu. Bima menatapku. Sofia, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Pembayaran ayah jatuh tempo hari ini. Kamu janji uang pinjaman itu akan menutupi kekurangan sebelum kontraktor dibayar. Bima memucat. Berhenti bicara. Kamu bilang dokumen rumah itu beres. Kamu bilang bahkan jika dia tahu, utangnya akan menjadi utang perkawinan karena apartemen itu milik kalian berdua. Dia mengakhiri panggilan. Keheningan setelahnya mutlak. Jadi pinjaman itu bukan terutama untuk bisnis, kataku. Itu untuk menutupi utang Robert Larasati. Sebagian adalah pinjaman sementara. Perusahaan pemasoknya akan menyediakan material. Perusahaannya sudah tutup. Dia mencoba untuk memulai kembali. Dan aku akan membayar biaya restart itu. Kita akan membayarnya kembali. Tidak ada kita. Kamu yang memutuskan. Sofia diuntungkan. Ayahnya diuntungkan. Perusahaan sampinganmu diuntungkan. Aku adalah orang yang namanya kamu salin, karena kamu mengasumsikan hukum akan membuatku berbagi kerugian. Dia melangkah ke arahku. Aku bisa memperbaikinya. Kamu belum memberitahuku kebenaran penuh sekalipun sejak aku tiba. Kamu mengakui perselingkuhan karena aku menemukan seorang wanita di rumah kita. Kamu mengakui Bali karena aku menanyakan tanggal yang tepat. Kamu mengakui uang itu karena pengadilan membekukannya. Kamu mengakui utang ayahnya karena dia meneriakannya melalui teleponmu. Bagian mana dari kejujuranmu yang seharusnya kuganjar? Aku mengambil surat gugatan cerai dan usulan kesepakatan sementara dari tasku dan meletakkannya di meja kopi. Martin akan mengirimkan surat-surat resminya. Salinan ini untukmu. Bima melihat judulnya. Gugatan cerai. Dia mengambilnya, merobeknya sekali, lalu lagi. Tidak. Kertas itu robek dengan tajam di ruangan yang sunyi. Aku tidak akan menyetujui ini. Kamu tidak harus setuju agar aku bisa mengajukan. 7 tahun dan kamu selesai dalam 1 malam. Kamu tidak berselingkuh dalam 1 malam. Kamu tidak memindahkan uang dalam 1 malam. Kamu tidak mengatur pinjaman palsu dalam 1 malam. Aku belajar dalam 1 malam apa yang telah kamu lakukan selama berbulan-bulan. Itu berbeda. Dia menghalangi lorong saat aku bergerak menuju kamar tamu. Ada orang lain kan? Katanya. Tidak ada yang setenang ini kecuali dia sudah punya tempat tujuan. Aku mengangkat ponselku. Indikator rekaman menyala di layar. Kamu telah mengakui PT itu,
pinjaman yang tidak diungkapkan, penggunaan dana perkawinan, dan fakta bahwa kamu mengatur dokumennya karena kamu yakin aku akan menolak. Apakah kamu ingin melanjutkan? Kemarahannya lenyap menjadi ketakutan. Aku berjalan melewatinya. Anissa, aku berhenti tanpa berbalik. Aku benar-benar mencintaimu, katanya. Mungkin itu benar dalam caramu memahami cinta. Apa maksudnya itu? Itu berarti mencintaiku tidak menghalangimu untuk memperlakukanku sebagai jaminan. Aku menutup pintu kamar tamu. Kali ini, dia tidak duduk di luar dan menangis. 10 menit kemudian, pintu depan terbanting begitu keras hingga potret pernikahan di dinding bergeser. Sebuah retakan muncul di sudut atas bingkai, menjalar ke arah bahu Bima yang tersenyum. Keesokan paginya, dia tidak kembali. Aku tidak mencarinya. Martin menelepon sebelum jam 9 dengan pembaruan tentang hasil pinjaman. 950 juta rupiah telah pergi ke Robert Larasati. 670 juta membayar pemasok bahan bangunan. 1 miliar lainnya telah dibagi di antara beberapa rekening pribadi. Salah satunya milik manajer pembelian di Nusantara. Ini sudah melampaui pemborosan aset perkawinan, kata Martin. Mungkin ada suap yang terhubung dengan kontrak yang dialihkan dari perusahaannya. Apa yang bisa kita berikan secara sah kepada Nusantara? Hanya catatan yang kamu miliki secara sah. Dokumen pendaftaran PT Publik, dokumen penawaran publik, dan laporan dari rekening di mana kamu adalah pemiliknya. Biarkan tim audit mereka mendapatkan bukti internal. Aku mengirim laporan 5 paragraf ke kantor etika Nusantara. Aku tidak menggambarkan Bima sebagai penjahat. Aku mencantumkan fakta. Tanggal pendirian Meridian Kreasi, posisi Sofia di bawah Bima, 4 klien yang baru-baru ini berhenti bekerja dengan Nusantara dan menandatangani kontrak dengan Meridian, rendering publik yang tampak sangat mirip dengan proposal Nusantara, transfer ke manajer pembelian. 2 jam kemudian, Bima menelepon. Kali ini, aku menjawab, kamu melaporkanku. Suaranya rendah dan berbahaya. Aku melaporkan informasi. Nusantara akan menentukan apa artinya. Apa kamu ingin aku mati? Apa aku yang membuat PT itu? Kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan perusahaan itu padaku. Orang dengan separuh kemampuanku dipromosikan karena mereka bermain golf dengan para mitra. Aku merancang proyek dan para eksekutif menaruh nama mereka di presentasi. Aku mengambil kembali apa yang kuciptakan. Klien yang mengontrak Nusantara bukan milikmu untuk diambil. Karya yang diproduksi dengan karyawan dan sistem perusahaan bukan milikmu untuk disalin. Kamu selalu membela institusi, aturan, rekening, prosedur. Kamu tidak pernah mengerti orang. Aturan menjadi penting ketika orang yang kamu percaya memutuskan tanda tanganmu itu opsional. Napasnya mendesis di telepon. Nusantara menskorsku. Sofia ingin namanya dihapus dari PT. Ayahnya menuntut uang. Pengadilan membekukan semuanya. Aku tidak punya apa-apa. Kamu punya kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan kamu akan membantuku. Tidak. Kamu akan mengidentifikasi orang yang memalsukan dokumen, mengungkapkan perjanjian yang sebenarnya, dan mengembalikan apa yang bisa dikembalikan. Kemudian kamu akan menerima konsekuensinya. Hening yang mengejutkan. Aku suamimu. Tidak lama lagi. Dia tertawa sekali tanpa humor. Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku dan pergi begitu saja? Uang pinjaman itu sudah habis. Jika Meridian gagal, akan ada utang. Kita menikah, apartemen ini harta gono gini. Kamu ada di perahu yang sama. Jika aku tenggelam, kamu ikut tenggelam. Jari-jariku menegang di sekitar telepon. Apa kamu mengancamku? Aku mengingatkanmu bahwa kita membangun hidup bersama. Tidak. Kamu melubangi lambung kapal dan menyebutnya kewirausahaan. Dia mengakhiri panggilan. Maya, yang duduk di seberangku di meja konferensi Martin, tampak muram. Kamu merekamnya, ya. Kemarin dia menangis di luar pintu. Hari ini dia mengancam akan menyeretmu jatuh. Kedua versi itu nyata, kataku. Dia menangis karena takut kehilanganku. Dia mengancamku karena dia lebih takut kehilangan kendali. Malam itu, Sofia mengirim pesan kepadaku dari nomor yang tidak kukenal. Anissa, aku perlu bicara. Bima membohongiku. Aku hampir mengagumi kalimat itu. Di dalamnya, dia berubah dari peserta menjadi korban dalam 6 kata. Aku menjawab, besok jam 2. Di kantor Martin Siregar. Bawa setiap dokumen dan perangkat yang relevan dengan Meridian. Jangan hapus pesan, dia menjawab. Oke. Bab 4. Sofia tiba dengan mengenakan jaket tebal hitam tanpa riasan. Dia terlihat lebih muda dari suaranya di lorong apartemenku. Rambutnya tergerai lurus di sekitar wajah tirusnya, dan sebuah tahi lalat kecil berada di sudut kanan mulutnya. Dia membawa laptop dan sebuah amplop tebal di depan dadanya. Selama beberapa detik setelah dia memasuki ruang konferensi Martin, kami berdua tidak berbicara. Inilah wanita yang telah tidur di samping suamiku, mandi di kamar mandiku, menerima uang dari rekeningku,
dan berdiri di lorong sementara Bima mengunciku di kamar tidur kami. Aku mengira kebencian akan membuatnya tampak lebih besar. Sebaliknya, dia tampak kecil, ketakutan, dan sangat biasa. Perusahaan itu tidak pernah benar-benar milikku. Katanya begitu dia duduk. Martin menyalakan perekam ruang konferensi setelah mendapatkan persetujuan semua orang. Catatan negara mencantumkan Anda sebagai anggota dan manajer, katanya. Sofia mengambil sebuah dokumen dari amplop. Ini perjanjian sampingannya. Bima memiliki 70%. Aku memiliki 30%. Dia bilang kami akan mentransfer semuanya kepadanya setelah perceraiannya. Perjanjian itu memuat tanda tangan dan sidik jari Bima. Disebutkan bahwa Sofia memegang kepentingannya sebagai nomine dan akan mengikuti instruksinya mengenai dana, klien, dan perubahan kepemilikan. Kenapa kamu menunjukkannya sekarang? Tanyaku, bibir bawahnya bergetar. Dia datang ke apartemenku tadi malam. Dia bilang karena PT dan dokumen pinjaman atas namaku, aku harus mengatakan bahwa aku yang mengendalikan transfer. Dia menyuruhku untuk menghancurkan perjanjian ini dan mengklaim bahwa dia hanya seorang penasihat. Dan kamu memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku bisa masuk penjara. Kejujuran itu berguna, jika tidak mulia. Kamu tahu dia sudah menikah, kataku. Dia mengangguk. Kamu tahu aku tidak menyetujui pinjaman itu. Dia menunduk. Dia bilang kamu tidak akan mengerti bisnisnya. Kamu tahu dana sedang dipindahkan sebelum perceraian yang direncanakan. Dia bilang tabungan itu sebagian besar miliknya. Kamu mengulangi kepada Laura bahwa uang itu harus dipisahkan, jadi aku tidak bisa membekukannya. Sofia mulai menangis. Itu yang Bima katakan padaku, tapi kamu yang memilih untuk mengatakannya. Dia menyeka pipinya dengan tumit tangannya. Dia bilang pernikahan kalian sudah berakhir. Dia bilang kamu terus-menerus bepergian, bahwa kamu tidak menyentuhnya selama berbulan-bulan, bahwa kamu menolak untuk punya anak, kariermu lebih penting. Dia bilang satu-satunya alasan dia belum mengajukan gugatan adalah karena apartemen dan kesehatan ibunya. Sebagian adalah distorsi, sebagian adalah rekaan, semuanya melayani suatu tujuan. Bima dan aku telah menunda memiliki anak dengan kesepakatan bersama setelah tes kesuburan menunjukkan kami berdua akan membutuhkan perawatan. Kemudian dia berhenti menghadiri janji temu. Ketika aku menyarankan adopsi, dia bilang waktunya tidak tepat. Namun dalam versinya, akulah wanita yang telah menolaknya sebuah keluarga. Apa yang kamu yakini akan terjadi padaku? Tanyaku. Sofia menatap meja. Kukira kamu akan mendapatkan apartemen itu. Bima bilang penghasilanmu cukup untuk baik-baik saja. Apartemen yang kamu bantu dia jaminkan. Wajahnya menegang. Dia tidak memberitahuku pinjaman itu ilegal. Apakah dia memberitahumu mengapa tanda tanganku tidak disaksikan secara langsung? Dia bilang kamu menandatanganinya dari jarak jauh. Apakah kamu melihatku menandatanganinya? Tidak. Apakah kamu bertanya? Dia tidak menjawab. Martin mencondongkan tubuh ke depan. Nona Larasati, materi apa yang Anda bawa? Sofia membuka laptopnya. Dia tidak hanya menyimpan pesan. Dia telah menyalin semuanya. Buku besar Meridian, daftar klien, faktur, spreadsheet pembayaran kepada Robert Larasati, obrolan antara Bima dan manajer pembelian Nusantara, email di mana Bima mengirim file proposal Nusantara ke alamat pribadi, foto sertifikat notaris palsu, nama pembuat dokumen, Derek Nolan, seorang mantan broker hipotek yang mengenal karyawan di sebuah perusahaan jasa pertanahan. Kemudian dia membuka sebuah file audio. Suara Bima memenuhi ruangan. Ketika uang pinjaman multiguna cair, bayar saldo darurat ayahmu dulu, katanya. Bagi sisanya, jangan tinggalkan jejak yang bersih dari rumah ke rekening pribadi. Sofia bertanya, bagaimana jika Anissa mengetahuinya saat perceraian? Bima tertawa pelan. Apartemen itu harta Gonogini. Utangnya juga akan menjadi utang bersama. Anissa punya penghasilan bagus. Dia bisa marah besar dan tetap berakhir bertanggung jawab atas sebagian darinya. Rekaman itu berhenti. Aku menjaga tanganku tetap rata di atas meja. Aku sudah mengerti rencananya. Mendengar kepercayaan dirinya yang santai adalah hal yang berbeda. Dia tidak bertindak dalam kepanikan. Dia telah menganggarkan penderitaanku di masa depan. Masih ada lagi, bisik Sofia. Bima telah mengalihkan 4 klien Nusantara. Dalam satu kasus, dia menasihati klien bahwa proposal Nusantara terlalu mahal. Lalu menyuruh Meridian mengajukan penawaran yang lebih rendah berdasarkan perkiraan biaya rahasia Nusantara. Manajer pembelian menggelembungkan kutipan vendor dan menerima suap melalui 2 rekening cangkang. Meridian membayar Robert Larasati sebagai konsultan material, meskipun bisnisnya tidak memiliki karyawan aktif. Mengapa kamu menyetujui semua ini? Tanya Maya. Sofia tertawa getir. Karena kukira aku lebih pintar dari semua orang.
Bima bilang Nusantara mengeksploitasinya dan kami mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dia bilang karya desainku pantas mendapatkan perusahaan, bukan gaji tingkat pemula. Ayahku berutang pada orang-orang yang datang ke rumah kami. Bima membuatnya terdengar seperti satu studio bisa menyelesaikan segalanya. Dan perselingkuhan itu, tanyaku, dia menatapku dengan mata merah. Aku suka dia memilihku, dia direkturku. Semua orang menghormatinya. Ketika dia mengeluh tentangmu, aku merasa aku lebih memahaminya daripada istrinya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu berarti sesuatu. Itu berarti persis seperti yang dibutuhkan Bima. Dia ingin dikagumi. Sofia ingin dipilih. Robert butuh uang. Setiap orang memenuhi kelaparan orang lain dan menyebut pengaturan itu cinta. Aku minta maaf, katanya. Aku tahu itu terdengar tidak berharga. Itu tidak berharga jika itu mengarah pada pertanggungjawaban, kataku. Itu tidak berharga jika kamu menggunakannya untuk menghindari pertanggungjawaban. Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Kamu mengembalikan apa yang kamu bisa. Kamu memberikan catatan yang akurat. Kamu menjawab penyelidik dengan jujur. Jika kamu melakukan kejahatan, kamu menerima akibat hukumnya. Kamu tidak akan meminta mereka untuk bersikap lunak. Aku bukan jaksa, dan aku bukan pemuka agamamu. Dia tersentak. Bima membohongimu, lanjutku. Itu tidak menghapus apa yang kamu tahu. Kamu melihat seorang pria beristri. Kamu memasuki rumahnya, kamu menerima uang perkawinan, kamu membahas pemindahan aset sebelum perceraian. Kamu mungkin dimanipulasi, tetapi kamu tidak pingsan. Sofia menundukkan kepalanya. Dia akan membenciku karena memberikan ini padamu. Apakah kamu takut dia akan menyakitimu? Dia mengangguk. Martin menggeser sebuah bloknot ke arahnya. Tuliskan setiap ancaman. Kami bisa membantumu menghubungi penegak hukum dan mendiskusikan perintah perlindungan. Kerjasama harus formal, bukan pribadi. Dia mulai mendaftar tanggal. Sebelum dia pergi, dia meletakkan pengisi daya putih dari meja kopiku di dalam kantong bukti yang disediakan Martin. Kukira kamu mungkin ingin itu hilang, katanya. Aku tidak menginginkannya. Dia mengangguk malu. Di pintu, dia berbalik. Anissa, dia benar-benar mencintaimu. Dia membicarakanmu sepanjang waktu. Untuk pertama kalinya sore itu, kemarahan menajamkan suaraku. Jangan tawarkan itu sebagai penghiburan. Dia membeku. Seseorang bisa merasakan cinta dan tetap memilih kekejaman. Perasaan itu tidak membatalkan pilihan. Setelah dia pergi, Martin menyalin file-file itu, mendokumentasikan rantai penitipan, dan mengatur agar pengacara Sofia membuat pengungkapan formal. Nusantara bergerak cepat. Dalam 3 hari, tim auditnya mengonfirmasi bahwa Bima telah mengalihkan klien, menyalin desain hak milik, dan berkolaborasi dengan manajer pembelian untuk menggelembungkan biaya vendor. Manajer tersebut mengaku menerima suap sebesar 450 juta rupiah. Catatan email menunjukkan Bima telah menghapus file proyek dari server Nusantara dan menyimpannya di akun cloud pribadi. Nusantara memecat Bima dan merujuk masalah tersebut ke penegak hukum. Transaksi pinjaman multiguna yang disengketakan ditambahkan ke dalam penyelidikan. Derek Nolan ditemukan dalam seminggu. Dia pertama kali mengklaim hanya menyiapkan dokumen biasa. Catatan bank menunjukkan Bima membayarnya 310 juta rupiah. Dihadapkan dengan pembayaran dan stempel notaris yang digunakan kembali, dia mengaku membuat pengakuan palsu dan menyalin tanda tanganku dari dokumen pajak yang disediakan Bima. Bima menghilang. Ponselnya mati. Mobilnya tetap berada di garasi Nusantara. Dia tidak pergi ke apartemen Sofia, rumah orang tuanya, atau hotel manapun yang dipesan atas namanya sendiri. Ibunya meneleponku. Anissa, apa Bima bersamamu? Suaranya bergetar. Tidak. Dia menelepon tadi malam. Dia bilang orang-orang mencoba menghancurkannya. Dia bilang kamu dan gadis itu bergabung dengan seorang pengacara. Apakah ibu mempercayainya? Jeda, aku tahu perselingkuhan itu salah. Tapi pernikahan bisa bertahan dari kesalahan. Dia telah kehilangan pekerjaannya. Rekeningnya dibekukan. Tidak bisakah ibu memberinya satu jalan keluar? Aku tidak memecatnya. Aku tidak membuat dokumen pinjaman palsu. Aku tidak memindahkan klien perusahaan. Jika ibu memberitahu pemberi pinjaman bahwa tanda tangan itu milikmu, setidaknya masalah rumah itu selesai. Di sanalah itu. Ibu memintaku untuk berbohong. Aku memintamu untuk menyelamatkan suamimu. Apartemen itu setengah miliknya. Dia hanya menangani dokumennya dengan buruk. Dia menyalin tanda tanganku karena dia tahu aku akan menolak. Lalu dia berencana membuatku berbagi utang setelah perceraian. Anissa, kumohon, dia dulu sangat baik padamu. Aku melihat melalui jendela kantorku ke langit yang berwarna baja. Kebaikan masa lalu seseorang tidak membeli izin tak terbatas untuk menyakiti seseorang nanti. Apakah kamu ingin dia di penjara? Apa yang kuinginkan tidak mengubah apa yang dia lakukan. Bagaimana kamu bisa sedingin ini? Untuk terakhir kalinya,
Aku memanggilnya ibu. Aku menghabiskan 7 tahun membuat alasan untuknya. Jika aku berbohong sekarang, aku tidak akan menyelamatkannya. Aku akan mengajarinya bahwa setiap konsekuensi dapat dialihkan kepadaku. Aku mengakhiri panggilan. 10 menit kemudian, Rama menelepon. Nisa, Bima menghubungi Laura. Dia meminta untuk menggunakan informasi KTP-nya, untuk memesan tiket dengan variasi namanya. Dia bilang dia harus pergi ke Miami dan meninggalkan negara dari sana. Denyut nadiku berubah. Apa dia setuju? Tidak. Dia menyimpan pesannya. Kirimkan ke Martin dan telepon detektif yang kartunya dia berikan padamu. Jangan balas lagi. Malam itu, petugas menemukan Bima di Terminal Internasional Soekarno-Hatta. Dia mengenakan topi baseball, masker, dan jaket yang belum pernah kulihat. Dia membawa 2 ponsel, 3 kartu debit, dan uang tunai hampir 320 juta rupiah. Tiketnya dibeli menggunakan informasi identitas yang disalahgunakan yang terhubung dengan salah satu kontraktor Meridian. Dia sendirian, tidak ada Sofia, tidak ada teman, tidak ada pasangan di masa depan yang dia klaim sedang dia bangun. Seperti seorang kapten yang telah menghabiskan berbulan-bulan melubangi kapal, dan kemudian mengambil satu-satunya jaket pelampung untuk dirinya sendiri. Sebelum petugas mendekatinya, dia meneleponku dari ponsel sekali pakai. Pengumuman bandara bergema di belakangnya. Anissa, suaranya terburu-buru dan lelah. Kamu di mana? Jangan tanya. Dengar. Jika kamu mengonfirmasi bahwa kamu menyetujui pinjaman itu, aku masih punya kesempatan. Aku bisa membayar kembali Nusantara. Aku akan mendapatkan uangnya dari Sofia dan ayahnya. Kita tidak harus bercerai. Aku akan menyerahkan Meridian kepadamu. Kamu bisa mengendalikan setiap rekening. Aku akan pindah kemanapun kamu mau. Kenapa kamu masih percaya semuanya bisa ditukar? Aku tidak menukar. Aku memohon. Pengumuman keberangkatan terdengar. Kita menikah 7 tahun, katanya. Selamatkan aku sekali ini saja. Aku memejamkan mata. Aku telah menyelamatkannya ketika dia kehilangan pekerjaan dan tidak bisa membayar setengah KPA-nya. Aku menyelamatkannya ketika ibunya membutuhkan operasi. Aku menyelamatkannya ketika dia melewatkan tenggat waktu dengan menulis ulang laporan pada jam 2 pagi. Aku menyelamatkannya secara sosial, profesional, finansial, dan emosional. Setiap kali aku berkata pada diriku sendiri bahwa pernikahan berarti saling menopang. Dia telah salah mengartikan setiap penyelamatan sebagai bukti bahwa dia bisa menciptakan keadaan darurat berikutnya. Bima, kataku, aku telah menyelamatkanmu berkali-kali. Kamu menggunakan setiap penyelamatan sebagai keyakinan bahwa aku akan menanggung konsekuensi berikutnya. Kali ini, kamu yang menanggungnya. Napasnya pecah. Aku mencintaimu. Cinta bukan kalimat yang kamu ingat hanya ketika setiap jalan keluar tertutup. Suara-suara meninggi di ujung sana. Tuan, letakkan telepon di lantai. Langkah kaki. Sebuah perintah diulangi. Anissa, panggilan itu berakhir. Untuk sesaat, aku menatap layar kosong. Aku teringat pemuda dengan kemeja bernoda kopi yang bertanya apakah aku terbakar. Mungkin dia baik, mungkin dia mencintaiku. Tapi siapa seseorang di masa lalu tidak bisa menghapus siapa yang berulang kali dia pilih untuk menjadi. Bab 5. Bima ditahan malam itu. Penyelidikan pidana dan perceraianku adalah proses yang terpisah, tetapi berjalan berdampingan seperti 2 sungai yang membawa puing-puing dari keruntuhan yang sama. Dia menolak menandatangani perjanjian perceraian yang diusulkan. Pada konferensi penyelesaian pertama, dia muncul melalui video aman dari fasilitas penahanan tempat dia ditahan sambil menunggu peninjauan jaminan. Rambutnya dipotong pendek, pipinya cekung, dan janggut kasar menutupi rahangnya. Begitu dia melihatku di layar, matanya berbinar. Anissa, aku tidak menanggapi. Mediator menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara perceraian tanpa kesalahan, dan bertanya apakah rekonsiliasi masih mungkin. Ya, kata Bima segera. Saya tidak ingin bercerai. Saya akan memberikan apartemen itu padanya. Saya akan memberikan segalanya. Saya akan pergi ke konseling. Mediator menoleh padaku. Ibu Anissa, apakah ada kemungkinan Anda akan menunda pembubaran dan mencoba rekonsiliasi? Tidak. Bima mencondongkan tubuh ke arah kamera. Bagaimana kamu bisa begitu final? Kamu mendapatkan perintah penahanan. Apartemen itu terlindungi. Uangnya akan dipulihkan. Apalagi yang perlu hilang dariku sebelum kamu puas? Aku menatap gambarnya. Kamu masih berpikir perceraian adalah hukuman yang kuberikan. Bukan. Ini adalah keputusanku untuk tidak berbagi hidup denganmu. Kerugianmu tidak menciptakan kewajiban bagiku untuk tetap menikah. Kita bisa memperbaikinya. Tidak ada versi perbaikan yang mengharuskanku menjadi sukarelawan sebagai bahannya. Konferensi berakhir tanpa kesepakatan. Penemuan formal dimulai. Panggilan pengadilan menghasilkan catatan yang bahkan Sofia tidak miliki. Bima telah membuka akun email pribadi 2 tahun sebelumnya,
dan menggunakannya untuk menyimpan salinan SPT pajak kami, sampel tanda tanganku, file klien, dan dokumen pinjaman. Dia telah mencari frasa seperti tanda tangan pasangan pinjaman multiguna, utang perkawinan setelah cerai, dan memindahkan pendapatan bisnis sebelum pisah. Tanggal-tanggal itu penting. Beberapa pencarian terjadi sebelum Sofia bergabung dengan Nusantara. Penemuan itu tidak memaafkannya. Itu mengungkapkan sesuatu yang lebih sulit. Dia tidak menciptakan bagian tidak jujur dari Bima. Dia masuk pada saat Bima sudah mulai mencari metode. Perselingkuhan itu memberi rencananya urgensi, kekaguman dan seorang mitra. Itu tidak menciptakan haknya. Mitra modal sejahtera, pada awalnya menolak membatalkan hak tanggungan. Pengacaranya berpendapat bahwa dokumen penutupan tampak sah dan perusahaan telah mendanai dengan itikat baik. Martin mengajukan gugatan perdata untuk meminta pernyataan bahwa pinjaman tersebut tidak dapat mengikat kepemilikanku karena tanda tangan dan pengakuanku palsu. Pemberi pinjaman, yang dihadapkan pada pernyataan bersumpah notaris, pengakuan Derek Nolan, dan metadata elektronik dari formulir palsu, mengalihkan klaimnya ke Bima, Meridian, dan para penerima dana. Beberapa bulan kemudian, pengadilan mengeluarkan perintah yang menghapus hak tanggungan dari kepemilikanku dan menjaga hak pemberi pinjaman untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab dan memulihkan dana yang dapat dilacak. Sebuah penyelesaian yang dinegosiasikan pada akhirnya membebaskan apartemen dari pinjaman palsu sepenuhnya setelah sisa aset Meridian, cakupan asuransi, dan rekening yang disita diterapkan. Itu tidak dramatis. Tidak ada hakim yang membanting palu dan menyatakan aku menang sementara Bima pingsan. Penyelamatan hukum yang nyata datang sebagai pengajuan bernomor, surat pernyataan bersumpah, panggilan konferensi, dan sore yang panjang di bawah lampu neon. Itu tetaplah penyelamatan. Audit Nusantara menemukan lebih dari sekadar klien yang dialihkan. Bima telah menggunakan harga internal untuk menawar lebih rendah dari perusahaannya. Manajer pembelian mengaku menerima suap, beberapa file desain telah diubah untuk menghapus kode proyek Nusantara sebelum dikirim ke Meridian. Satu klien bersaksi bahwa Bima memperkenalkan Meridian sebagai divisi khusus Nusantara, membuat transisi tampak resmi. Nusantara menuntut ganti rugi dan mendapatkan perintah pengadilan terhadap penggunaan materi mereka oleh Meridian. Mereka juga bekerja sama dengan jaksa yang menyelidiki paket pinjaman palsu dan pergerakan dana. Sofia mengembalikan 335 juta rupiah, yang tersisa di rekening pribadinya dan menyerahkan kepentingannya di Meridian. Dia memberikan kata sandi, file akuntansi, dan kesaksian tentang instruksi Bima. Kerjasamanya tidak menghapus perannya, tetapi mengubah cara pihak berwenang memperlakukannya. Robert Larasati hampir tidak memiliki apa-apa lagi. Uang yang dikirim kepadanya telah membayar utang judi, tunggakan pajak, dan pemberi pinjaman swasta berbunga tinggi. Dia percaya bahwa membelanjakan dana itu membuatnya tidak terjangkau. Akun kosong tidak sama dengan tanggung jawab kosong. Laura mengembalikan transfer terakhir dan mendokumentasikan 2 pergerakan sebelumnya. Penyelidik menemukan bahwa dia tidak menyimpan jumlah tersebut, tetapi dia telah menerima biaya sebesar 42 juta rupiah karena mengizinkan rekeningnya digunakan. Dia juga mengembalikan itu dan masuk ke dalam perjanjian kerjasama dalam proses perdata. Rama meneleponku setelah dia pindah. Aku mengakhiri pertunangan, katanya. Aku duduk di lantai kamar tamu memilah-milah file 7 tahun ke dalam kotak. Apa kamu yakin? Tidak. Jawabnya. Aku yakin aku tidak bisa menikahinya sekarang. Itu tidak sama dengan yakin aku tidak akan pernah menyesalinya. Itu adalah hal paling dewasa yang pernah kudengar darinya. Penyesalan tidak selalu berarti keputusannya salah, kataku. Dia terus bilang dia melakukannya untuk kita. Orang sering menggunakan cinta sebagai tanda terima setelah membeli sesuatu dengan kepercayaan orang lain. Dia diam. Nisa, apa kamu pernah ingin aku memaafkannya? Aku ingin kamu memutuskan tanpa ada yang membuat rasa malu atau kesepian yang memutuskan untukmu. Laura mengemasi foto-foto pernikahan, mengembalikan deposit rumah, dan meninggalkan buku tabungan di meja dapur Rama. Isinya sedikit di atas 200 juta rupiah, yang telah dia tabung dengan jujur. Uang ini bersih, tulisnya, seharusnya untuk membeli perabotan. Simpanlah karena aku telah menyakitimu. Rama mengembalikannya. Kamu tidak berutang uang padaku, tulisnya kembali. Kamu berutang kebenaran padaku. Aku tidak tahu bagaimana harus mempercayaimu sekarang. Mereka tidak berteriak di jalan. Mereka tidak menghancurkan barang-barang satu sama lain. Terkadang sebuah hubungan berakhir bukan karena cinta tidak ada, tetapi karena cinta tidak dapat menopang beban kepercayaan yang runtuh. Ibu Bima datang ke kantorku 2 kali. Pertama kali dia membawa kotak beludru berisi perhiasan gelang emas, seuntai mutiara, cincin berlian milik ibunya. Ambil ini, katanya. Bima berutang padamu. Biarkan aku membayar sesuatu. Aku tidak menyentuh kotak itu.
Apa yang dia utangkan padaku tidak ada di dalamnya. Dia mulai menangis. Dia kehilangan banyak berat badan. Dia bilang dia memimpikanmu. Bisakah kamu mengunjunginya sekali? Kamu tidak perlu memaafkannya. Biarkan saja dia melihat bahwa kamu baik-baik saja. Tidak. Kumohon. Pemulihanku bukan pertunjukan yang berhak dia tonton. Penyesalannya tidak memerlukan kehadiranku. Dia tersentak seolah-olah aku telah menamparnya. Untuk sesaat, aku merasa kasihan padanya. Dia adalah seorang ibu yang melihat putranya menghadapi konsekuensi yang tidak bisa dia masak, doakan, atau tawar. Kasih sayang tidak memerlukan persetujuan. Kedua kalinya dia mengirimi aku surat dengan tulisan tangan Bima. Aku mengembalikannya tanpa dibuka. Maya bertanya apakah aku penasaran. Dulu kataku, aku menginginkan satu penjelasan yang sempurna, sesuatu yang akan membuat pria yang kucintai dan pria yang menyakitiku cocok bersama. Dan sekarang aku menerima bahwa keduanya adalah dia. Aku tidak butuh surat lain untuk membuat kontradiksi itu nyaman. Sebelum sidang harta terakhir, Bima duduk untuk deposisi perdata. Martin memperingatkanku untuk tidak hadir kecuali diperlukan. Aku tetap pergi dan menonton dari ujung ruang konferensi. Bima mengenakan seragam tahanan di bawah jaket pinjaman yang telah diatur oleh pengacaranya untuk penampilan video. Pada awalnya, dia berbicara dengan hati-hati. Dia mengatakan Meridian adalah bisnis yang sah, bahwa aku selalu mendukung ambisinya, dan bahwa dia percaya aku telah memberinya wewenang secara lisan untuk menjajaki pembiayaan. Martin menempatkan formulir persetujuan palsu di layar. Apakah Ibu Anissa menandatangani ini? Bima melihatnya untuk waktu yang lama. Tidak secara fisik. Apakah dia memberi wewenang kepada Anda untuk menandatanganinya? Dia tahu aku ingin melakukan refinancing. Itu bukan pertanyaan saya. Pengacaranya keberatan dengan nadanya. Martin mengulangi pertanyaan itu. Tidak, kata Bima. Apakah Anda memberikan Derek Nolan sampel tanda tangan Ibu Anissa? Saya mengirim catatan pajak sebagai bagian dari file pembiayaan. Apakah Anda menginstruksikan Tuan Nolan untuk membuat tanda tangan yang menyerupai miliknya? Mata Bima bergerak ke arahku. Saya mengatakan kepadanya bahwa dokumen itu perlu diselesaikan. Apakah Anda tahu Ibu Anissa tidak akan setuju jika ditanya? Dia tidak mengatakan apa-apa. Martin menunggu. Ya, kata itu pelan. Deposisi beralih ke keuangan Meridian. Bima bersikeras dia bermaksud untuk membayar kembali semuanya. Martin menampilkan pesan di mana Bima mengarahkan Sofia untuk memindahkan dana ke rekening yang tidak bisa kulihat. Bima mengatakan transfer itu dimaksudkan untuk melindungi modal kerja dari konflik domestik. Maksud Anda dari istri Anda? Kata Martin. Dari reaksi emosional. Apakah Ibu Anissa emosional ketika dia menemukan pinjaman itu? Dia pendendam. Aku hampir tersenyum. Menurut definisi Bima, emosi berarti respons apapun yang menghalanginya. Air mataku akan menjadi histeria. Ketenanganku adalah kedinginan. Penggunaanku terhadap hukum adalah balas dendam. Tidak ada versi diriku yang bisa keberatan tanpa menjadi masalah. Martin menampilkan transkrip panggilan bandara. Anda mengatakan kepada Ibu Anissa bahwa jika Anda tenggelam, dia akan ikut tenggelam. Apa maksud Anda? Saya takut. Apakah ketakutan membuat pernyataan itu tidak benar? Bima menatap meja. Tidak. Selama berbulan-bulan, aku bertanya-tanya apakah dia mengerti rencana yang dia bangun di sekitarku. Di ruangan itu, dia mengakui kebenaran esensial. Dia tahu aku akan menolak, dia menyembunyikan transaksi untuk mencegah penolakanku berarti, dan dia mengandalkan pernikahan untuk mendistribusikan kerugian. Pengakuan itu tidak membuatku merasa menang, itu membuat masa lalu menjadi teratur. Setelah deposisi, Bima meminta 5 menit berdua denganku. Martin menolak, pengacara Bima menyarankan percakapan yang diawasi di ruangan itu. Aku setuju karena aku ingin tahu apakah dia punya hal lain untuk dikatakan yang tidak dirancang untuk seorang hakim. Semua orang tetap dalam jangkauan pandang, meskipun mereka pindah ke sisi jauh ruangan. Bima tampak lebih tua dari setahun sebelumnya. Aku terus menunggumu menangis, katanya. Kenapa? Karena dengan begitu aku akan tahu kamu masih peduli. Aku memang menangis. Kamu tidak hadir. Wajahnya menegang. Kukira kamu akan berjuang untuk kita. Aku melakukannya selama bertahun-tahun. Aku berjuang dengan membayar tagihan, membuat alasan, menolak promosi, dan menerjemahkan pengabaianmu sebagai stres. Kamu hanya mengenali perjuangan ketika itu berbentuk memohon agar kamu tetap tinggal. Dia merendahkan suaranya. Apakah Adrian sudah ada saat itu? Aku bahkan belum bertemu Adrian. Tidak, jadi, tidak ada orang lain, tidak perlu ada. Meninggalkan pernikahan yang merusak adalah keputusan yang lengkap. Seorang wanita tidak memerlukan pria pengganti untuk membenarkan kepergiannya. Dia mengangguk sekali seolah-olah jawaban itu lebih melukainya daripada perselingkuhan. Aku benar-benar mencintaimu, aku tahu.
Dia tampak terkejut. Itulah yang membuat ini penting, kataku. Cinta tidak menghentikanmu. Karakter yang seharusnya, petugas memberi isyarat bahwa percakapan telah berakhir. Bima berdiri. Apakah kamu akan pernah memaafkanku? Aku berharap suatu hari nanti aku tidak lagi membawa kemarahan demi diriku sendiri. Jangan salah artikan harapan itu dengan jalan kembali kepadaku. Dia dibawa pergi. Itu adalah terakhir kalinya kami berbicara. Sidang cerai berfokus pada harta, utang, penghilangan aset, dan kredibilitas. Perselingkuhan itu sendiri secara hukum jauh lebih tidak penting daripada uang yang dihabiskan dan disembunyikan Bima. Martin menyajikan pelacakan dana perkawinan, dokumen pinjaman palsu, perjanjian PT, dan pernyataan rekaman Bima sendiri. Pengacara Bima berpendapat bahwa beberapa transfer adalah investasi bisnis yang sah dan bahwa aku telah mendapat manfaat dari kemungkinan keuntungan di masa depan. Hakim bertanya di mana persetujuan terinformasiku muncul. Tidak ada. Pengadilan menemukan bahwa Bima telah menghilangkan aset perkawinan setelah pernikahan mulai mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki, menyembunyikan transaksi, dan bertindak tanpa sepengetahuanku untuk tujuan yang tidak terkait dengan rumah tangga kami. Dana yang dapat dipulihkan dan hasil likuidasi dikembalikan ke harta perkawinan sebelum alokasi. Bagian Bima dikurangi untuk memperhitungkan apa yang telah dia alihkan dan kewajiban yang dia ciptakan. Apartemen itu diberikan kepadaku, tunduk pada KPA pertama yang sah. Harta lain yang dialokasikan untuk Bima diterapkan pada kewajibannya. Aku menerima putusan ganti rugi uang untuk jumlah yang tidak dapat segera dipulihkan, meskipun Martin memperingatkanku bahwa mengumpulkan setiap rupiah mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Aku tidak secara ajaib dibuat utuh. Tidak ada putusan yang dapat mengembalikan versi dirimu yang percaya tanpa perhitungan. Tapi aku tidak dipaksa untuk membiayai pengkhianatanku sendiri. Itu penting. Pada hari hak tanggungan palsu secara resmi dilepaskan, aku pergi ke apartemen sendirian. Apartemen itu telah kosong selama berbulan-bulan. Debu melembutkan setiap permukaan. Potret pernikahan berbingkai masih tergantung miring. Retakan memanjang dari sudut melalui bahu Bima. Aku membawa tangga lipat dan menurunkannya. Tepi kaca yang tajam memotong ujung jariku. Setetes darah muncul, cerah dan kecil. 7 tahun, dan luka terakhir di ruangan itu nyaris tidak lebih besar dari tusukan jarum. Aku mengeluarkan foto dari bingkai. Di belakangnya, Bima telah menulis, "Semoga kita saling mencintai seumur hidup dan tidak pernah menjadi orang asing." Aku tidak merobeknya, aku tidak membakarnya di wastafel. Kami pernah saling mencintai. Dia telah mengkhianatiku. Kedua fakta itu bisa ada tanpa yang satu menghapus yang lain. Aku menempatkan foto itu di sebuah kotak, menyegelnya, dan menulis, "Arsip," di atasnya. Kemudian aku menelepon seorang agen properti. Maya keberatan ketika aku memberitahunya aku berencana untuk menjual. "Kamu memasukkan sebagian besar uang muka ke tempat itu," katanya. "Lokasinya sangat bagus, ganti kuncinya, renovasi, jadikan milikmu." Aku berdiri di ambang pintu kamar tidur. Kasurnya sudah tidak ada, tetapi aku masih bisa melihat di mana tempat tidur itu dulu berdiri. "Apartemen ini tidak melakukan kesalahan," kataku. "Menjualnya bukan kelemahan. Bertahan tidak secara otomatis berarti kekuatan. Aku hanya tidak ingin berjalan melewati ruangan ini setiap malam." 2 bulan kemudian, penjualan selesai. Petugas escrow memberiku pulpen. Aku menandatangani namaku di akta. Anissa Bennett. Tidak ada tanda tangan yang disalin. Tidak ada tanda elektronik yang ditambahkan ke file yang belum pernah kulihat. Tidak ada suami yang memutuskan persetujuan adalah hambatan teknis. Setiap huruf milikku. Aku tidak pernah mengerti bahwa sebuah tanda tangan bisa terasa seperti kebebasan. Kasus pidana Bima berakhir 10 bulan setelah penangkapannya. Dia masuk ke dalam kesepakatan pembelaan untuk pelanggaran yang timbul dari dokumen palsu, informasi bisnis yang disalahgunakan, dan skema keuangan. Hukumannya termasuk penahanan, restitusi, dan pembatasan yang terhubung dengan pekerjaan keuangan dan fidusia di masa depan. Sofia juga menerima tanggung jawab atas partisipasinya. Kerjasamanya, pengembalian dana, dan bukti melawan Bima menghasilkan hasil yang jauh lebih ringan, termasuk masa percobaan yang diawasi, dan denda finansial daripada hukuman yang awalnya dipertimbangkan jaksa. Derek Nolan kehilangan lisensi profesionalnya dan dihukum karena perannya dalam dokumen penutupan palsu. Robert Larasati menghadapi putusan dan tuntutan terpisah yang terkait dengan penyembunyian hasil. Aku tidak menghadiri sidang hukuman apapun. Sore hari Martin mengirimiku hasil akhirnya, aku berada di ruang konferensi mempresentasikan rencana peluncuran untuk kantor regional baru perusahaanku. Setahun sebelumnya, promosi yang sama telah ditawarkan kepadaku. Bima menentangnya. "Pernikahan jarak jauh gagal," katanya. "Jika kamu pindah untuk bekerja, kita akan menjadi orang asing." Aku menolaknya.
Sekarang, aku mengerti bahwa jarak tidak pernah menjadi ancaman. Ancamannya adalah seseorang yang memperlakukan pengorbanan orang lain sebagai bukti bahwa lebih banyak pengorbanan akan selalu tersedia. Pesan Martin muncul saat istirahat. Putusan akhir dimasukkan. Telepon jika sempat, aku menjawab, diterima. Terima kasih, lalu aku kembali ke rapat. Kami selesai pukul 9 malam. Sekelompok rekan kerja yang lebih muda bertanya apakah aku mau makan malam. Aku hampir mengatakan tidak karena kebiasaan. Lalu aku melihat melalui jendela ruang konferensi ke sebuah kota, yang mungkin akan segera kusebut rumah. Tentu, kataku. Ayo pergi, kami menemukan tempat kecil yang masih buka di dekat hotel. Aku memesan kue tiaw sapi, menambahkan terlalu banyak minyak cabai, dan tertawa ketika keringat muncul di sepanjang garis rambutku. Di tengah-tengah mangkuk, aku teringat makan malam ulang tahunku, makanan bungkus seharga Rp250.000 yang dimakan sendirian, sementara aku menjelaskan ketidakpedulian Bima pada diriku sendiri sebagai keheningan alami dari sebuah pernikahan yang panjang. Harganya tidak pernah menjadi luka. Lukanya adalah betapa rajinnya aku menerjemahkan pengabaian menjadi kenormalan. Orang yang paling mudah ditipu seringkali adalah orang yang membantumu menyusun kebohongan. Bab 6. Setahun setelah perceraian menjadi final, aku pindah ke sebuah apartemen di Surabaya. Itu bukan penthouse. Tidak ada portir dengan jas bertrim emas atau pemandangan cakrawala yang dirancang untuk foto majalah. Apartemen itu memiliki 3 kamar tidur, lantai kayu jati tua, dan jendela menghadap ke selatan. Kantorku berjarak 15 menit berjalan kaki. Dapurnya cukup besar untuk 2 orang, meskipun aku sudah berhenti mengukur rumah dari seberapa anggunnya mereka bisa menampung sebuah pernikahan. Aku mengubah 1 kamar tidur menjadi ruang kerja. Aku membiarkan yang lain kosong. Untuk anak di masa depan, tanya Maya saat kunjungan pertamanya. Aku menatapnya dari balik tumpukan kotak pindahan, atau treadmill, atau rak buku, atau tidak ada apa-apa. Sebuah ruangan diizinkan untuk tidak memiliki takdir. Sebulan kemudian, dia datang membawa anak kucing oranye di dalam tas jinjing. Ini bukan tekanan, katanya. Ini penempatan darurat. Anak kucing itu bersembunyi di bawah sofa selama 6 jam. Setelah tengah malam, dia merayap ke kamarku dan meringkuk di dekat kakiku. Ketika aku mengulurkan tangan, dia mundur, lalu menahan diri untuk tidak lari. Aku mengerti gerakan itu. Setelah cedera, respons pertama terhadap kehangatan seringkali adalah mundur. Mundur bukanlah sumpah, terkadang itu hanyalah tubuh yang meminta bukti. Aku menamainya 17 karena aku pindah pada tanggal 17 Oktober. Maya memutar matanya. Kamu menamai makhluk hidup seperti file, mudah diingat. Setidaknya kamu tidak menamainya 217. Aku melempar bantal ke arahnya. Dia tertawa dan mengelak. Selama berbulan-bulan, penyembuhan tidak sepuitis yang dibayangkan orang. Itu adalah mengganti kontak darurat di formulir medisku. Itu adalah membuka laci dan menemukan kancing manset yang hilang dari Bima 3 tahun sebelumnya. Itu adalah menemukan bahwa aku masih membeli merek kopinya, lalu berdiri di lorong supermarket, tidak dapat mengingat apa yang kusukai. Itu adalah bangun dari mimpi, di mana semua itu tidak terjadi dan mengalami pengkhianatan lagi selama 5 detik yang dibutuhkan untuk menjadi sadar sepenuhnya. Itu juga sunyi. Tidak ada yang bertanya mengapa aku mengambil penerbangan yang lebih lambat. Tidak ada yang tersinggung ketika aku bekerja saat makan malam. Tidak ada yang mengubah kompetensiku menjadi bukti kegagalan emosional. Pada awalnya, kesunyian di apartemen baruku terasa seperti pengabaian. Kemudian, itu menjadi kedamaian. Rama berganti pekerjaan. Dia meninggalkan lokasi konstruksi besar dan memulai bisnis renovasi kecil dengan seorang teman. Penghasilannya tidak menentu, tetapi dia terdengar lebih membumi. Suatu akhir pekan, dia berkendara ke Surabaya untuk membuat rak buku di ruang kerjaku. Kami bekerja sampai jam 10 malam, dikelilingi oleh sekrup, debu kayu, dan 2 buku petunjuk yang tidak kami baca dengan cukup teliti. Aku membuat pasta. Di meja makan, dia berkata, "Dulu kukira kamu tidak takut apa-apa. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Kurasa kamu terbiasa tidak memberitahu orang lain saat kamu takut." Aku mengaduk saus ke dalam mie. Tidak berbicara tidak membuat rasa sakit hilang. Dia mengangkat tangan yang ditandai dengan luka-luka kecil dari penyangga rak. "Lain kali ada yang sakit, maukah kamu memberitahuku sebelum kamu menyelesaikan seluruh bencana? Orang tua kami meninggal cukup muda, sehingga aku menghabiskan sebagian besar masa dewasaku memperlakukannya sebagai seseorang yang harus dilindungi. Runtuhnya pernikahanku telah mengajariku bahwa dia bisa berdiri di sampingku, tidak hanya di belakangku. Akan ku coba," kataku. "Itu bukan ya." "Baiklah, ya." Dia tersenyum. "Laura menulis surat kepadaku sekali." Surat itu bukan permintaan maaf yang disamarkan sebagai permintaan jaminan. Dia menggambarkan terapi,
pekerjaan baru, dan rasa malu karena memahami bahwa dia telah menyebut keserakahan sebagai kepraktisan karena dia menginginkan rumah itu. Dia tidak memintaku untuk berbicara dengan ramah. Dia tidak bertanya apakah aku memaafkannya. Di akhir, dia menulis, "Dulu aku percaya orang baik adalah orang yang tidak pernah membuat pilihan yang mengerikan. Sekarang, kurasa menjadi baik mungkin dimulai dengan menolak membuat orang lain menanggung biaya dari pilihan mengerikan yang sudah kamu buat." Aku tidak segera membalas. 2 minggu kemudian, aku mengirim satu kalimat. "Teruslah hidup dengan cara yang membuat pelajaran itu benar." Rama akhirnya tahu aku telah menjawab. Dia tidak marah. "Aku harap dia menjadi lebih baik," katanya. "Aku tetap tidak ingin menikahinya." Hal-hal itu bisa ada bersamaan. Pekerjaanku berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Kantor cabang baru dimulai dengan 12 karyawan dan 1 ruang konferensi pinjaman. Dalam setahun, kami memiliki 43 orang dan 2 akun besar. Aku menjadi wakil presiden, lalu anggota termuda dari komite pimpinan regional. Promosi itu tidak menyembuhkanku. Sukses bukanlah obat, tetapi membuat keputusan tanpa mengecilkannya agar sesuai dengan rasa tidak aman orang lain mengembalikan bagian-bagian diriku yang telah kulupakan. Aku bepergian ketika pekerjaan mengharuskannya. Aku juga berhenti memperlakukan kelelahan sebagai bukti penting. Aku mempekerjakan orang-orang yang cakap, mengambil hari libur, dan pulang sebelum tengah malam, ketika tidak ada keadaan darurat yang nyata. Pada hari ulang tahun pertamaku di Surabaya, Maya mengatur makan malam. Rama terbang dari Jakarta. Timku mengirim bunga dan kartu yang dipenuhi gambar kucing yang digambar dengan buruk. Aku pulang membawa sisa kue. Di meja dapur, aku menyalakan 1 lilin lagi dan melihat 17 menyelidiki nyala api dari jarak aman. "Ini berlebihan," kataku padanya. "Aku sudah membuat permintaan." Dia mengerjap. "Aku membuat 1 lagi. Bukan untuk seorang pria. Bukan untuk balas dendam. Bahkan bukan untuk kebahagiaan permanen. Aku berharap agar aku memperhatikan hidupku sendiri saat aku menjalaninya." Keesokan paginya, aku menerima surat yang diteruskan dari Fasilitas Pemasyarakatan Bima. Aku mengenali tulisan tangannya. Selama 1 jam, amplop itu tetap di mejaku. Lalu aku memasukkannya ke dalam amplop yang lebih besar dan mengembalikannya tanpa dibuka. Maya bertanya, bagaimana jika dia akhirnya mengerti segalanya? Maka pemahaman akan membantunya menjadi orang yang lebih aman ketika dia keluar. Kamu tidak mau tahu. Penyesalannya adalah bagian dari hidupnya. Aku tidak harus menerimanya agar itu menjadi nyata. Sudahkah kamu memaafkannya? Aku menatap 17 yang tidur di kakiku. Mungkin pengampunan adalah hari di mana aku mengingatnya tanpa amarah. Dan jika hari itu tiba, itu tidak berarti aku akan meneleponnya. Kedamaian tidak sama dengan akses yang diperbarui. Membeli apartemen di Surabaya mengharuskanku untuk menghadapi uang lagi. Selama berbulan-bulan setelah perceraian, setiap formulir keuangan membuat tubuhku tegang. Aplikasi KPA terlihat tidak berbahaya sampai aku mencapai halaman otorisasi. Aku membaca setiap baris 3 kali, lalu meminta petugas pinjaman untuk menjelaskan bahasa yang sudah ku mengerti. "Luangkan waktu sebanyak yang Anda butuhkan," katanya. Tidak ada ketidaksabaran. Tidak ada lelucon tentang tulisan kecil, tidak ada suami yang mencondongkan tubuh ke bahuku dan berkata, "Percayalah padaku, ini rutin." Saat penandatanganan, aku meminta notaris untuk membandingkan identifikasiku 2 kali, aku melihatnya menyetempel setiap halaman. Aku menyimpan salinan cetak dan terenkripsi dari paket akhir. Tindakan pencegahan itu bukan paranoia. Itu adalah bukti bahwa kepercayaan dan verifikasi dapat menempati ruangan yang sama. Maya membantuku membangun sistem keuangan yang sepenuhnya milikku. Tabungan darurat, rekening pensiun, asuransi, dan sebuah folder yang hanya bisa diakses Rama jika aku tidak mampu. Untuk pertama kalinya, keamanan tidak berarti rekening bersama dengan seorang suami. Itu berarti mengetahui persis apa yang ada, di mana letaknya, dan siapa yang memiliki wewenang hukum. Kemudian, Maya dan aku membuat lokakarya triwulanan gratis melalui kelompok profesional wanita lokal. Kami menyebutnya, keuangan pribadi tanpa rasa malu. Nama itu berasal dari betapa banyak wanita cerdas yang membisikkan pertanyaan dasar seolah-olah ketidaktahuan adalah kegagalan moral. Beberapa telah mengizinkan pasangan untuk mengelola segalanya. Beberapa menyembunyikan utang. Beberapa berpenghasilan lebih dari pasangan mereka dan mengecilkannya untuk melindungi hubungan. Kami tidak memberitahu mereka untuk tidak mempercayai pernikahan. Kami mengajari mereka bahwa cinta tidak memerlukan kebutaan finansial. Pada sesi pertama, seorang wanita berusia 50-an menunggu sampai semua orang pergi. "Suamiku bilang kata Sandi terpisah berarti aku berencana untuk pergi," katanya. "Apakah Anda memiliki akses ke rekening rumah tangga?"
Tanyaku, hanya melalui ponselnya. Aku memberinya daftar pertanyaan untuk dibawa ke pengacara dan perencana keuangan bersertifikat. Saat dia melipat kertas itu ke dalam tasnya, aku teringat map biru tua yang telah kusiapkan berbulan-bulan sebelum menemukan penipuan Bima. Wanita yang dulu itu berpikir kehati-hatian adalah ketidaksetiaan. Wanita yang telah kujadi sekarang mengerti bahwa persetujuan yang terinformasi bukanlah musuh keintiman. Itu adalah salah satu syaratnya. Aku tidak bersumpah untuk tidak mencintai. Aku juga berhenti memperlakukan romansa sebagai sertifikat yang membuktikan aku telah pulih. Dipilih oleh pria lain tidak akan secara surut membuat Bima bodoh. Hidup sendiri tidak akan berarti Sofia telah menang. Ukuran-ukuran itu milik sistem yang sama yang pernah mengajariku bahwa nilaiku bergantung pada seberapa aman seorang suami memegangnya. Nilaiku tidak pernah berada dalam tahanannya. 6 bulan pertama di Surabaya juga termasuk terapi. Aku menolak kata itu pada awalnya. Terapi terdengar seperti janji temu lain yang harus kuoptimalkan. Profesional lain yang perlu kukesankan dengan seberapa cerdas aku memahami kerusakanku sendiri. Selama sesi pertamaku, Dr. Pitaloka bertanya apa yang kuinginkan dari perawatan. Untuk berhenti memikirkannya, kataku. Itu tidak sama dengan penyembuhan, jawabnya. Aku langsung tidak menyukainya, yang merupakan salah satu alasan aku kembali. Dia membantuku memperhatikan seberapa sering aku mengubah emosi menjadi administrasi. Ketika aku takut, aku membuat daftar periksa. Ketika aku terluka, aku mengatur book. Ketika aku marah, aku menemukan tugas yang bisa diselesaikan sebelum makan malam. Keterampilan itu telah melindungiku. Mereka juga telah mengajari tubuhku bahwa perasaan adalah keadaan darurat yang harus ditahan sampai tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Suatu sore, Dr. Pitaloka memintaku untuk menggambarkan saat Bima salah mengira aku adalah Sofia. Aku memberinya urutan dengan akurasi sempurna. Waktu, pelembab udara, sudut bahunya, kata-kata yang tepat. Dan apa yang kamu rasakan? Tanyanya. Dingin. Di mana? Pertanyaan itu menggangguku. Di mana-mana. Jadilah spesifik. Aku memejamkan mata. Ujung jariku mati rasa terlebih dahulu. Kemudian dingin masuk ke tengah dadaku. Di bawahnya ada sesuatu yang panas dan memalukan. Bukan hanya kesedihan, tetapi kesadaran bahwa kelembutan dalam suaranya memang ada. Dia hanya menghabiskannya di tempat lain. Aku menangis di kantornya untuk pertama kalinya. Tidak dengan elegan, tidak diam-diam. Wajahku membengkak, napasku tersengal, dan aku menggunakan setengah kotak tisu. Aku meminta maaf 2 kali. Anda membayar untuk jam ini, kata Dr. Pitaloka. Anda boleh menggunakan tisu. Setelah itu, aku berjalan pulang melewati salju ringan, merasa kosong dan malu. Di apartemen, 17 naik ke pangkuanku dan memijat sweaterku dengan cakar kecil yang tajam. Aku membiarkannya merusak rajutan itu. Malam itu, aku tidur 7 jam tanpa bermimpi. Di tempat kerja, aku mulai mengubah hal-hal kecil yang pernah kuterima sebagai biaya ambisi. Aku berhenti memuji karyawan karena menjawab pesan tengah malam. Aku mewajibkan pemimpin proyek untuk menugaskan cadangan sebelum liburan. Aku menolak membiarkan manajer senior menjadwalkan rapat rutin Jumat malam, hanya karena pasangan mereka menangani kehidupan rumah tangga dan staf mereka yang lebih muda takut untuk menolak. Ketika seorang analis berbakat bernama Nina menolak relokasi 6 bulan karena dia merawat ayahnya, seorang eksekutif secara pribadi menyebutnya bukan materi kepemimpinan. Aku bertanya kepadanya apakah dia pernah menolak perjalanan untuk keluarga. Istriku yang menangani hal-hal itu, katanya. Maka Anda belum menunjukkan komitmen yang lebih besar, kataku padanya. Anda telah menunjukkan dukungan yang lebih besar. Jangan salah artikan kerja tanpa bayaran orang lain dengan kebajikan Anda sendiri. Nina menerima promosi dan tugas hibrida. Keputusan itu bukan balas dendam terhadap Bima. Itu adalah penolakan untuk terus membangun tempat kerja yang memberi penghargaan kepada orang-orang karena memiliki orang lain yang menanggung biaya manusia dari kesuksesan mereka. Pada hari peringatan kematian ayahku, Rama datang ke Surabaya tanpa memberitahuku mengapa. Dia datang dengan 2 kantong belanja dan mengklaim dia butuh bantuan memilih ubin kamar mandi untuk klien. Kami memasak resep soto ayah kami, meskipun kami berdua tidak ingat apakah dia menggunakan kayu manis. Rama bersikeras ya. Aku bersikeras itulah sebabnya sotonya terasa aneh. Setelah makan malam, kami duduk di lantai dapur dengan 17 di antara kami. Ayah pasti akan membenci Bima, kata Rama. Ayah menyukainya. Ayah menyukai semua orang yang tertawa pada lelucon buruknya. Aku tersenyum. Lalu Rama berkata, apa menurutmu ibu tahu kamu tidak bahagia? Pertanyaan itu tetap di ruangan. Ibuku telah meninggal sebelum perselingkuhan dimulai, tetapi ketidakbahagiaan telah mendahului pengkhianatan. Itu hidup dalam makan malam yang dipanaskan 2 kali, ulang tahun yang direduksi menjadi pesan singkat, dan penyempitan lambat hidupku di sekitar seorang pria yang memperlakukan dukungan sebagai atmosfer. Mungkin
kataku. Aku tidak tahu, aku tidak bahagia. Kukira aku lelah. Rama mengangguk seolah itu masuk akal. Sebelum dia pergi, dia mengganti rantai yang longgar di pintu depanku dan menunjukkan cara menggunakan tuas darurat di garasi. Kamu tahu, aku bisa menyewa orang untuk ini, kataku. Aku tahu, biarkan aku berguna. Kali ini aku melakukannya. Bab 7. Aku bertemu Adrian Darmawan. Selama tahun kedua kantor Surabaya. Dia adalah seorang arsitek yang dipekerjakan sebagai penasihat independen pada proyek pembangunan kembali yang rumit. Dia berusia 40 tahun, bercerai, dan membawa dirinya dengan ketepatan yang tenang dari seseorang yang tidak suka membuang-buang kata. Pada pertemuan pertama kami, dia tidak setuju dengan asumsi biayaku di depan 12 orang. Dia tidak meninggikan suaranya atau melembutkan argumennya dengan pesona. Dia membuka peta situs, menunjuk ketiga kondisi struktural yang diremehkan oleh survei awal kami, dan menjelaskan dengan tepat mengapa kontingensi perlu ditingkatkan. Dia benar. Setelah pertemuan, dia datang ke kantorku. Saya harap itu tidak terasa seperti penyergapan, katanya. Rasanya seperti Anda menunggu sampai pertemuan untuk menyebutkan informasi yang Anda miliki kemarin. Dia menganggap itu kritik yang adil. Saya seharusnya menelepon. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan tentang betapa sibuknya dia. Tidak ada saran bahwa reaksiku terlalu sensitif. Dia mengubah proses untuk pertemuan berikutnya. Koreksi kecil itu lebih menarik bagiku daripada permintaan maaf yang rumit. Selama 6 bulan, kami tidak membahas hal yang lebih pribadi dari zonasi, anggaran, dan di mana menemukan kopi yang layak di dekat lokasi konstruksi. Dia tidak pernah bertanya mengapa aku tidak memakai cincin kawin. Dia tidak pernah menyebut sifat pendiamku misterius. Dia tidak menampilkan kesabaran seolah-olah menunggu memberinya hak atas hadiah. Suatu malam, setelah presentasi larut, dia bertanya, apakah Anda ingin melihat pameran fotografi di museum akhir pekan ini? Tubuhku bereaksi sebelum pikiranku. Bahuku menegang. Adrian memperhatikan. Anda tidak perlu menjawab sekarang, katanya. Dan jika jawabannya tidak, pekerjaan tetap sama. Apakah ini kencan? Saya ingin begitu. Bisa juga 2 rekan kerja melihat foto jika itu terasa lebih baik. Kedengarannya seperti celah. Dia tersenyum. Kalau begitu ya, ini kencan. Anda boleh menolaknya tanpa konsekuensi. Aku hampir mengatakan tidak karena tidak itu aman. Sebaliknya, aku berkata, 1 pameran. Kopi setelahnya jika pamerannya bagus. Syarat yang keras. Saya terima. Pamerannya luar biasa. Kopinya mengerikan. Kami duduk di dekat jendela museum melihat perahu nelayan bergerak di pelabuhan Kelabu. Adrian bercerita tentang putrinya, Lily, yang tinggal bersama ibunya di Bandung dan baru-baru ini memutuskan bahwa setiap ruangan membutuhkan setidaknya 1 dinding yang dicat ungu. Berapa usianya? 9. Cukup tua untuk memiliki keyakinan desain dan cukup muda untuk percaya aku harus mematuhi semuanya. Apa dia tahu kamu di sini? Dia tahu aku mengajak seseorang dari tempat kerja ke museum. Aku tidak memperkenalkan orang ke dalam hidupnya secara sembarangan. Aku menghargai bahwa dia mengatakan, seseorang, bukan. Seorang wanita yang sedang dekat denganku. Bukan. Kemungkinan masa depan. Ketika dia bertanya tentang pernikahanku, dia tidak bertanya apa yang telah dilakukan Bima. Dia bertanya, apakah ada sesuatu dari pengalaman itu yang perlu saya ketahui agar saya tidak secara tidak sengaja membuat ini sulit bagimu? Aku menatapnya dari balik cangkirku. Aku tidak merespons dengan baik kejutan yang melibatkan akses ke rumahku, uangku, atau jadwalku. Masuk akal. Aku bepergian. Aku peduli dengan pekerjaanku. Aku tidak akan meminta maaf untuk keduanya. Juga masuk akal. Dan aku mungkin berubah pikiran tentang berkencan. Itu akan mengecewakan, bukan tidak adil. Perbedaan itu menetap di suatu tempat jauh di dalam diriku. Kami bergerak perlahan. Dia tidak menerima kunci apartemenku. Ketika dia berkunjung, dia mengirim pesan dari lobi bahkan setelah petugas keamanan mengenalinya. Dia tidak pernah membuka laci mencari peralatan makan tanpa bertanya. Pertama kali aku meninggalkan laptopku tidak terkunci di sampingnya. Aku menyadarinya dan merasakan denyut panik. Dia melihat ekspresiku. Apa kamu mau aku pindah? Tanyanya. Bukan. Ada apa denganmu? Bukan. Kamu tahu aku tidak akan pernah. Aku menutup laptop. Tidak, aku ingin menyadari bahwa aku aman tanpa mengharuskanmu untuk membuktikannya secara teatrikal. Baiklah. Dia kembali memotong bawang. Kepercayaan kembali dalam potongan-potongan yang tidak dramatis. Sebuah kwitansi yang dibiarkan terbuka di atas meja. Rencana makan malam yang diubah dijelaskan sebelumnya. Bukan sesudahnya, sebuah perselisihan yang berakhir tanpa hukuman. Sebuah telepon yang berdering di ruangan lain dan tidak diikuti oleh perubahan mendadak di wajah seseorang. Tak satu pun dari momen-momen itu akan terlihat romantis di film.
Mereka adalah di antara hal-hal paling romantis yang pernah kualami. 6 bulan setelah museum, Adrian mengundangku ke Bandung untuk bertemu Lily di sebuah kebun raya. Dia mengaturnya dengan hati-hati. Dia tahu kamu temanku, Anissa. Dia tidak disuruh untuk menyukaimu. Kamu tidak sedang audisi untuk sebuah peran. Lily mengenakan sepatu kets ungu dan membawa buku sketsa. Dia bertanya apakah kantor perusahaan harus memiliki perosotan di antara lantai. Aku bilang hanya jika Departemen Hukum menyetujui helm. Dia tertawa begitu keras hingga mendengus, lalu tampak ngeri. Aku juga begitu, aku berbohong. Adrian menatapku tetapi tidak mengungkap kebohongan itu. Saat makan siang, Lily menumpahkan limun di lengan bajuku. Dia membeku. Selama sepersekian detik, aku melihat kemeja putih bernoda kopi dan seorang pemuda bertanya apakah aku terbakar. Kenangan tidak lagi menyakitkan. Itu hanya datang. Dingin, bukan panas. Dingin, bukan panas. Kataku pada Lily. Tidak ada kerusakan. Dia membantu menyerap kain itu dengan serbet. Dalam perjalanan pulang, Adrian berkata, terima kasih sudah baik padanya. Dia menumpahkan minuman. Dia tidak melakukan pelanggaran moral. Kamu akan terkejut betapa banyak orang dewasa yang mencampuradukan ketidaknyamanan dengan kesalahan. Aku juga mengerti itu dengan sangat baik. Ada saat-saat sulit. Pertama kali Adrian tidur di apartemenku, aku bangun jam 2,11 dan tidak bisa bernapas. Ruangan itu gelap. Punggung seorang pria berada beberapa inci dari wajahku. Untuk 1 detik yang mengerikan, waktu terlipat. Aku duduk tegak. Adrian segera bangun tetapi tidak meraihku. Anissa, aku menyalakan lampu. Aku butuh kamu pulang. Dia melihat jam, lalu padaku. Oke, tidak ada harga diri yang terluka. Tidak ada tuntutan penjelasan. Dia berpakaian, mengambil tasnya, dan berhenti di pintu kamar. Bolehkah aku mengirim pesan besok? Ya. Pukul 9 pagi berikutnya, 1 pesan tiba. Maaf tadi malam sulit. Tidak perlu dibalas. Aku di sini jika kamu ingin bicara. Aku menangis saat itu. Bukan karena dia pergi. Karena dia pergi ketika aku meminta dan tidak membuat ketakutanku bertanggung jawab untuk menenangkannya. Siang itu aku menelepon. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kataku. Aku tahu. Jawaban itu mengejutkanku. Dia melanjutkan, dan kamu masih punya hak untuk memintaku pergi. Fakta-fakta itu bisa ada bersamaan. Kami berbicara selama 1 jam. Lain kali dia menginap, aku membiarkan lampu lorong menyala. Beberapa bulan kemudian, aku lupa. Adrian tidak pernah mengumumkan bahwa aku sudah sembuh. Aku juga tidak. Penyembuhan bukanlah tujuan yang dia antar. Itu adalah semakin banyaknya hari, di mana masa laluku tidak membuat keputusan. Ryan bertemu dengannya saat Lebaran. Setelah makan malam, adikku menyudutkanku di dapur. Dia bertanya sebelum memasukkan piring ke mesin cuci piringmu. Dia tidak tahu di mana aku menyimpan barang. Dia sudah kesini 3 kali. Dia tahu. Dia tetap bertanya, apakah ini pidato persetujuanmu? Ryan mengangkat bahu. Maksudku, dia sepertinya sopan. Aku tertawa cukup keras sehingga Adrian memanggil dari ruang makan. Sepertinya aku harus khawatir. Sangat, jawabku. Setahun setelah kencan pertama kami, Adrian memberiku liontin berbentuk kunci di atas rantai sederhana. Perutku menegang saat membuka kotaknya. Dia memperhatikan dan segera berkata, itu bukan petunjuk untuk pindah. Aku mengambil liontin itu. Di belakangnya, dia telah mengukir 1 kata, milikmu. Kenapa kunci? Karena kamu pernah bilang padaku bahwa memiliki pintumu sendiri itu penting. Aku ingin merayakan itu, bukan meminta akses ke dalamnya. Aku memakai kalung itu. Kemudian, berdiri di kamar mandiku, aku melihat kunci kecil itu bersandar di tulang selangkaku. Bima pernah berkata cincin berarti aku tidak akan pernah bisa pergi kemana-mana. Adrian memberiku kunci karena hak untuk pergi dan kembali adalah milikku. Itulah perbedaan antara kepemilikan dan cinta. Perselisihan nyata pertama kami tidak ada hubungannya dengan masa laluku. Itu penting. Setahun setelah saling mengenal, Adrian merekomendasikan subkontraktor untuk sebuah proyek publik. Timku kemudian menemukan bahwa perusahaan itu telah melaporkan keterlambatan secara tidak lengkap pada pekerjaan lain. Aku menghapusnya dari pertimbangan. Adrian percaya aku telah bertindak sebelum memberi kesempatan pemilik untuk menjelaskan. Kami berdebat di kantorku setelah semua orang pergi. Kamu memperlakukan pengungkapan yang tidak lengkap sebagai penipuan yang disengaja, katanya. Pada proyek yang sensitif terhadap keselamatan, pengungkapan yang tidak lengkap itu sendiri bersifat material. Orang membuat kesalahan pelaporan, dan orang menyebut pilihan sebagai kesalahan ketika mereka tidak menyukai konsekuensinya. Kalimat itu mendarat lebih keras dari yang kumaksud. Adrian terdiam. Aku menunggunya mengatakan aku memproyeksikan Bima padanya. Sebagian dari diriku sudah membangun pembelaan. Sebaliknya, dia berkata,
Kurasa kita sedang melakukan dua percakapan. Satu tentang subkontraktor dan satu tentang apa arti kata kesalahan bagimu. Kita seharusnya tidak menggunakan yang kedua untuk menghindari penyelesaian yang pertama. Aku benci betapa masuk akalnya itu. Kami meninjau file itu lagi. Dia mengakui pengungkapan seharusnya lengkap. Aku mengakui perusahaan itu pantas mendapatkan kesempatan formal untuk menanggapi sebelum pengecualian permanen. Kami merancang proses peninjauan dan pulang secara terpisah. Keesokan paginya, tidak ada yang ditarik sebagai hukuman. Tidak ada keheningan dingin, tidak ada pesan yang menyiratkan aku telah mempermalukannya. Perselisihan itu telah menghasilkan keputusan yang lebih baik dan kemudian berakhir. Aku memberitahu Dr. Pitaloka tentang itu. Kamu terdengar kecewa, amatinya. Aku bersiap untuk konflik yang lebih besar. Sistem sarafmu berkemas untuk perang yang tidak terjadi. Rasanya sia-sia. Mungkin lain kali ia akan berkemas lebih sedikit. Dia benar, Adrian dan aku tidak menjadi mudah. Kami menjadi eksplisit. Kami berbicara tentang uang sebelum berlibur bersama pertama kali. Kami memesan tiket pesawat terpisah dan membagi sewa rumah secara tertulis, bukan karena salah satu dari kami mengharapkan litigasi, tetapi karena kejelasan terasa murah hati. Romansa sudah mati, kata Maya saat aku menjelaskan spreadsheet itu. Romansa punya kebijakan pembatalan, jawabku. Adrian tertawa saat ku beritahu. Dalam perjalanan itu, badai membatalkan feri kami dan menjebak kami untuk 1 malam tambahan. Panik lama bergerak melaluiku ketika aplikasi maskapai berubah tanpa peringatan. Bima biasa mengubah rencana, menghilang selama berjam-jam, lalu menuduhku mengontrol jika aku bertanya di mana dia. Adrian duduk di sampingku di meja dapur. Ini pilihannya, katanya. Kita bisa naik kereta pagi, menyewa mobil, atau tinggal 1 hari lagi. Aku sudah memindahkan rapat Seninku. Apa yang cocok untukmu? Jawabannya kurang penting daripada fakta bahwa aku punya pilihan. Kami tinggal. Sore itu, kami berjalan di tengah hujan dan membeli bahan makanan dari pasar kecil. Adrian memasak ikan dengan buruk. Aku mengolok-oloknya. Dia mengklaim wajahnya rusak. Kamu seorang arsitek, kataku. Kamu tidak bisa menyalahkan struktur setiap kali isinya gagal. Justru saat itulah arsitek menyalahkan struktur. Aku tertawa sampai perutku sakit. Kemudian, dia bertanya apakah dia boleh menciumku. Kami telah berciuman berkali-kali. Pertanyaan itu masih menghangatkanku. Ya. Dia melakukannya. Tidak ada janji dramatis, tidak ada pernyataan bahwa dia tidak akan pernah menyakitiku. Orang dewasa yang tahu apapun tentang cinta harus curiga pada janji yang membutuhkan prediksi setiap versi masa depan dari diri sendiri. Dia menjanjikan hal-hal yang lebih kecil. Untuk mengatakan yang sebenarnya ketika kebenaran itu tidak nyaman. Untuk bertanya alih-alih berasumsi, untuk mengatakan kapan kebencian dimulai sebelum menjadi izin. Aku berjanji hal yang sama. Pada acara gala tahunan perusahaan kami, salah satu anggota dewan mengucapkan selamat kepada Adrian karena mendukung karier besar Anissa. Adrian tampak bingung. Anissa mendukung kariernya, katanya. Saya menikmati makan malam dengannya ketika jadwal memungkinkan. Anggota dewan itu tertawa, tidak yakin apakah itu lelucon. Aku tidak butuh Adrian untuk membela ambisiku. Namun, aku memperhatikan bahwa dia tidak menggambarkan pekerjaanku sebagai sesuatu yang dia izinkan dengan murah hati. Malam itu, di lift hotel, aku berkata, terima kasih. Untuk apa? Tidak bertingkah seolah-olah pekerjaanku adalah sistem cuaca yang kamu hadapi dengan berani. Dia mempertimbangkan ini. Itu kadang-kadang sistem cuaca, tapi aku punya payung. Bab 8. 2 tahun setelah malam aku pulang lebih awal, aku bepergian ke Bali untuk sebuah proyek. Bima dan aku pernah berlibur pertama kali di sana sebelum kami menikah. Kami menginap di sebuah wisma kecil dengan lantai yang tidak rata dan jendela menghadap dinding bata yang ditutupi tanaman rambat. Hujan turun dari atap dalam garis-garis perak, tempat tidurnya terlalu kecil, dan Bima memelukku sepanjang malam, bercanda bahwa dia melindungiku agar tidak jatuh. Pagi berikutnya, kami membeli kue panas dari toko roti di sudut dan berjalan di sepanjang pantai. Dia menggigit kueku sebelum menyerahkannya. Apa yang milikmu adalah milikku, katanya. Pada usia 28, aku mendengar keintiman. Kemudian, aku belajar betapa berbahayanya kata-kata itu ketika satu orang menghilangkan batasan dan mempertahankan haknya. Pertemuanku berakhir menjelang tengah malam. Sopir bertanya apakah aku ingin langsung kembali ke hotel. Ambil rute yang lebih panjang lewat pantai, kataku. Dia menurunkanku di dekat jalan setapak. Aku berjalan sendirian di bawah pohon-pohon, laut gelap di balik pagar. Di suatu tempat di dekatnya, seorang pemain biola bermain untuk beberapa orang terakhir yang meninggalkan restoran. Aku duduk di bangku dan mendengarkan. Ponselku bergetar. Adrian telah mengirim foto seekor kucing hitam putih yang duduk di luar rumahnya.
Malam ketiga berturut-turut, tulisnya. 17 bersedia mempertimbangkan teman sekamar, aku tersenyum. Bawa ke dokter hewan dulu. Sudah dijadwalkan besok pagi, lalu kita bernegosiasi dengan 17, dimengerti. Kliennya telah menyewa pengacara, tidak ada tekanan, tidak ada upaya untuk mengubah kucing liar menjadi lamaran. Hanya sebuah pertanyaan kecil yang menunggu jawabanku. Aku menyimpan ponselku dan melihat ke seberang air. Untuk pertama kalinya, aku menyadari aku telah memikirkan Bima beberapa kali malam itu tanpa rasa sakit. Wajahnya mulai memudar di tepi ingatan. Bukan karena aku telah menghapusnya, tetapi karena kehidupanku saat ini menempati lebih banyak ruang. Pekerjaan yang kupedulikan. Seorang saudara yang menelepon sebelum masalah menjadi bencana. Seorang teman yang menolak membiarkanku menghilang di dalam kompetensi. Seorang anak dengan sepatu kets ungu yang mengirimi aku gambar gedung-gedung perkantoran yang mustahil. Seorang pria yang mengerti bahwa kedekatan bukanlah kepemilikan. Seekor kucing yang masih menganggap setiap pintu tertutup sebagai penghinaan pribadi. Kehidupan lama tidak menjadi lebih kecil, hidupku yang menjadi lebih besar. Sebelum kembali ke hotel, aku berjalan melewati jalan tempat wisma lama kami pernah berdiri. Tempat itu telah menjadi butik dengan nomor kuningan yang dipoles dan bar di atap. Dinding tanaman rambat tetap ada, meskipun seseorang telah memasang lampu di bawah daun untuk membuatnya lebih bagus di foto. Aku berhenti di seberang jalan. Selama bertahun-tahun, aku menghindari tempat-tempat yang terhubung dengan Bima, karena aku takut kenangan akan merebutnya kembali. Berdiri di sana, aku menyadari sebuah tempat tidak secara permanen menjadi milik hal terburuk yang kemudian kamu pelajari tentang seseorang yang pernah berdiri di sampingmu. Perjalanan pertama itu nyata. Aku bahagia. Hujan, tempat tidur sempit, kue yang dicuri dari tanganku. Tak satu pun dari itu menjadi palsu karena pernikahan itu berakhir. Kenangan itu juga milikku. Aku membeli kue dari toko roti di sudut. Sekarang 2 kali lebih besar dan 3 kali lipat harganya. Aku memakannya sendirian sambil berjalan menuju hotel. Terlalu banyak mentega dan hancur di mantelku. Aku tertawa. Keesokan paginya, tim proyek mempresentasikan rekomendasi akhir mereka kepada dewan klien. 2 tahun sebelumnya, aku akan begadang semalaman menyesuaikan setiap slide sendiri. Kali ini, aku mempercayai Nina, yang sekarang menjadi manajer senior, untuk memimpin setengah presentasi. Dia luar biasa. Setelah itu dia menemukanku di lorong. Kukira aku akan muntah. Akunya. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Apa Anda gugup saat presentasi dewan pertama Anda? Aku kehilangan rasa di 2 jari. Matanya melebar. Sungguh, kompetensi bukanlah ketiadaan rasa takut. Itu adalah mengetahui persiapan mana yang telah dibayar oleh rasa takut. Dia menulis kalimat itu di ponselnya. Jangan kutip aku, kataku, kedengarannya lebih mendalam dari yang sebenarnya. Sore itu, klien menyetujui proyek tersebut. Timku ingin sampainya. Aku memesannya, memberikan pidato singkat, dan pergi sebelum perayaan menjadi kewajiban untuk menampilkan stamina. Di bandara, sebuah email tiba dari Martin. Bima telah menyelesaikan program pertanggungjawaban keuangan yang diwajibkan dan memenuhi syarat untuk fase pembebasan bersyarat yang lebih lanjut. Martin tidak memberikan opini, dia hanya bertanya, apakah aku ingin pembaruan di masa depan. Aku menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Lalu aku menjawab, tidak ada pembaruan lebih lanjut kecuali diperlukan secara hukum. Tanganku tidak gemetar. Aku tidak berharap Bima celaka. Aku tidak berharap penderitaannya tak berkesudahan. Aku berharap dia menjadi cukup jujur untuk tidak menghancurkan orang lain. Harapan tidak memerlukan akses. Cuaca menunda penerbanganku. Pada saat aku tiba di Surabaya, sudah pukul 2:17 pagi. Lorong di luar apartemenku sunyi. Aku memasukkan kunciku ke dalam lubang kunci. Lampu masuk kuning menyala secara otomatis saat pintu terbuka. 17 melompat dari pohon kucing dan berlari ke arahku, perutnya buncit dan gusar. Aku membungkuk untuk menggendongnya. Dia menekan kepalanya di bawah daguku dan mengeluh tentang jam. Tidak ada yang bertanya mengapa aku pulang lebih awal. Tidak ada yang bergegas menyembunyikan bukti. Di ruang kerja ada laporan yang belum selesai. Di kulkas ada siomay yang dikirim Maya saat berkunjung. Sebuah bunga kaca piring di ambang jendela telah menghasilkan 2 kuncup baru. Semuanya berdiri terbuka dalam cahaya. Ponselku menyala. Sudah sampai dengan selamat, tulis Adrian. Ya, tidur nyenyak. Aku akan membawa pasien itu setelah sarapan. Aku membawa koperku ke dalam, dan tersenyum pada kata pasien. Keesokan paginya, Adrian datang dengan kopi dan kucing liar hitam putih di dalam kandang. Kucing itu telah diperiksa, divaksinasi, dan dinyatakan sehat. Telinganya sobek 1, dan ekspresinya curiga permanen. 17 berdiri 1 meter dari kandang dengan ekornya mengembang 2 kali ukuran biasanya. Negosiasinya tampak tegang,
berkata Adrian. Klienmu punya riwayat pelanggaran batas. Dia mencari suaka. Kami membuka kandang. Kucing baru itu melangkah keluar, mengendus sekali, dan berjalan langsung ke mangkuk makanan 17. 17 mengeluarkan suara marah yang belum pernah kudengar dari hewan peliharaan. Aku tertawa dan menggendongnya. Ini hanya sementara, kataku pada kedua kucing itu. Adrian meletakkan kopi di atas meja. Pengaturan sementara pantas mendapatkan syarat yang jelas. Kamu mengolok-olokku. Dengan penuh kasih sayang, kucing liar itu tinggal. Lily menamainya pelabuhan, seperti foto yang dikirim Adrian saat aku di Bali. 17 keberatan selama 4 hari, lalu mengizinkan pelabuhan tidur di ujung sofa yang berlawanan. Pada akhir bulan, mereka berbagi tempat yang cerah di dekat jendela sambil berpura-pura tidak bersentuhan. Suatu hari Minggu, Adrian dan aku duduk di meja dapurku membahas apakah dia dan Lily harus pindah lebih dekat ke Surabaya. Dia ditawari posisi yang akan mengurangi perjalanannya. Versi lama diriku akan mendengar percakapan itu sebagai tuntutan yang mendekat dan mulai mempersiapkan konsesi sebelum ada yang meminta. Adrian membentangkan peta di antara kami. Ini bukan usulan untuk menggabungkan rumah tangga, katanya. Ini adalah keputusan yang perlu kubuat untuk pekerjaanku dan Lily. Aku ingin perspektifmu karena kamu penting bagiku. Bukan karena kamu bertanggung jawab atas jawabannya. Aku mempelajari jalur komuter. Apa yang Lily inginkan? Tinggal di rumah dengan loteng ungu dan toko roti di lantai bawah. Pasar belum bekerja sama. Dan kamu? Aku ingin lebih sedikit waktu di jalan tol, aku juga ingin dekat denganmu. Keduanya benar. Jika kamu pindah, aku tidak berjanji akan ikut pindah. Aku tahu, mungkin suatu hari nanti. Dia menatapku, tidak dengan kemenangan, hanya penuh perhatian. Mungkin sudah cukup. Aku mengulurkan tangan melintasi peta dan mengambil tangannya. Gerakan itu biasa saja. Itulah yang membuatnya indah. 3 bulan kemudian, Adrian menemukan sebuah rumah 40 menit jauhnya. Rumah itu tidak memiliki toko roti di lantai bawah, tetapi lotengnya memiliki langit-langit miring dan cukup cahaya bagi Lily untuk mengecat satu dinding dengan warna ungu. Pada hari pindahan, aku membantu membongkar buku sementara Lily mengarahkan penempatan perabotan dengan keyakinan yang mengkhawatirkan. Adrian menawariku salinan kunci pintu depan untuk keadaan darurat. Aku memegangnya sejenak. Dia menambahkan, kamu boleh bilang tidak. Aku bisa menitipkannya pada adikku. Aku meletakkannya di atas meja. Belum. Baiklah. Tidak ada kekecewaan yang menajamkan wajahnya. Tidak ada pidato tentang kepercayaan. Dia mencium keningku dan kembali merakit meja. 2 minggu kemudian, aku bertanya apakah tawaran itu masih berlaku. Ya, katanya. Kalau begitu aku akan mengambilnya, untuk keadaan darurat. Untuk keadaan darurat, dia setuju. Kunci itu tidak menggantikan kunciku. Itu tidak membuat rumahnya menjadi kewajibanku. Itu hanya mewakili sebuah pintu yang aku diundang untuk membukanya, bukan kehidupan di mana aku terkunci di dalamnya. Musim hujan itu, setelah makan malam di tempat baru Adrian, aku pulang melewati hujan ringan. Lily tertidur di sofa di samping 17 dan pelabuhan, yang dibawa untuk apa yang disebutnya kunjungan saudara. Adrian membawa kedua kucing itu ke kandang mereka sementara aku menemukan selimut ungu Lily dan menyelipkannya di sekelilingnya. Di apartemenku, aku membuka kunci pintu tak lama setelah tengah malam. Lampu kuning bersinar di samping pintu masuk. Selama bertahun-tahun, aku percaya kebahagiaan berarti pulang larut dan menemukan seseorang telah menyalakan lampu untukku. Sekarang aku tahu sebuah lampu hanya membuktikan bahwa listrik mengalir. Keamanan adalah mengetahui tidak ada kebohongan yang menunggu di balik pintu. Kebebasan adalah mengetahui bahwa bahkan jika tidak ada yang menunggu, aku masih memiliki tempat untuk kembali. Adrian dan aku belum menggabungkan rumah kami. Kami telah membahasnya. Kami juga telah membahas untuk belum melakukannya. Tidak ada tenggat waktu yang melekat pada cinta kami. Tidak ada implikasi bahwa kehati-hatian menghinanya. Dia punya rumahnya. Aku punya rumahku. Beberapa malam kami berbagi satu rumah. Beberapa malam kami memilih kesendirian. Hubungan itu tidak menjadi kurang nyata karena pintu-pintu tetap berbeda. Dinding tempat potret pernikahan pernah tergantung sekarang memajang foto yang kuambil di Bali. Lampu-lampu pelabuhan, air gelap, dan jalan setapak yang melengkung di luar bingkai. Tidak ada orang. Tidak ada janji yang mengharuskan orang lain untuk tetap tidak berubah selamanya. Aku mematikan lampu utama dan membiarkan lampu kuning di dekat pintu. Itu bukan janji Bima. Itu bukan izin Adrian. Itu milikku. Rumahku, kunciku, jalanku pulang.